Oke, nah ini saya harapkan nih Pak dan Ibu, nanti setelah dari webinar ini, setidaknya ada beberapa tujuan ini yang kita dapat nih, beberapa target ini nih Pak. Pertama, nanti setelah ikut webinar ini, Bapak-Bapak jadi sudah aware lah Pak, atau sudah paham lah Pak, apa sih yang dimaksud dengan bahaya, resiko, insiden, eksiden, dan near miss. Karena seringkali nih banyak yang salah kaprah di sini Pak. Yang sering kebalik adalah biasanya antara bahaya, resiko, dan insiden. Ini sering kebalik nih. Berikutnya adalah insiden, eksiden, dan near miss. Juga sering-sering kebalik. Sering banyak yang ketukar. Nah, nanti kita akan bahas sedikit, Pak. Kedua, kita juga, saya harapannya nanti setelah ikut webinar ini, tahu, Pak, terkait dengan proses manajemen resiko. Ini tetap acuan kita adalah dari International Standard Organization, 31.000, Pak ya. Yang terbaru 2018, Pak. Dulu sebelumnya 2009, sekarang udah ganti 2018. Sebenarnya untuk prosesnya sih sama aja, kurang lebih nggak ada perubahan. Mungkin bedanya di prinsip sama di framework, tapi kita nggak akan bahas itu, Pak. Kita akan lebih bahas terkait dengan proses manajemen resikonya. Ketiga, kita akan tahu, Pak, nanti harapannya, Pak, penilaian resiko itu seperti apa. Karena ada perbedaan nih, Pak, antara manajemen resiko dan penilaian resiko. Penilaian resiko ini adalah bagian dari manajemen resiko. Nanti kita akan tahu lah, Pak, perbedaannya seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah kita tahu tools dalam penilaian resiko itu ada apa aja. Tadi yang seperti Pak Ahmad bilang, ada namanya HIRADISI, Pak ya, Hazard Identification, Risk Assessment, and Determine Control. Itu bedanya apa dengan tools-tools yang lainnya. Nanti kita akan bahas lebih spesifik, lebih detail terkait dengan job safety analysis, apa perbedaannya. Terus nanti harapannya kita juga udah tahu, Pak, cara membuat job safety analysis yang baik seperti apa. Nah, nanti ini harapan kita, Pak. Mudah-mudahan, Pak ya, tercapai setelah selesai webinar ini, kita bisa mencapai nih tujuan-tujuan ini. Oke, kita masuk ke yang pertama, Pak. Tadi saya bilang ada sedikit perbedaan, Pak, antara risk management dan risk assessment. Di sini mohon maaf, saya agak sedikit bawa definisi, cuman ini lebih sebagai pemahaman aja, Pak, nggak usah dihafal. Di sini ada perbedaan, Pak, antara risk management dan juga terkait dengan risk assessment. Risk management ya seperti kita tahu, Pak ya, kalau dalam bahasa kita artinya mengelola resiko. Mengelola resiko dalam ISO 31000 itu apa, Pak? Yaitu adalah aktivitas yang terkoordinasi untuk mengontrol dan mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan resiko. Jadi sebenarnya, Pak, di ISO 31000 ini, Pak, itu dia nggak cuma membahas terkait dengan resiko terkait dengan K3 aja, Pak. Enggak, Pak. Tetapi di sini nih standarnya ini bisa di risiko finansial, itu dibahas juga di sini. Jadi harapannya adalah standar ISO ini memberikan suatu guideline atau suatu arahan agar bisa mengelola resiko itu sebagai bagian dari perusahaan, bagian dari sistem manajemen K3 perusahaan, sistem manajemen sumber daya manusia perusahaan, seperti itu. Nah, risk assessment itu merupakan salah satu bagian dari risk management. Jadi dalam risk management ada namanya unsur risk assessment. Nanti kita akan bahas lebih detail, Pak. Risk assessment ini definisinya apa, Pak? Saya ambil dari NIBOS, Pak. NIBOS, National Examination Board Occupational Safety and Health. Itu merupakan suatu lembaga, Pak ya, di URIS untuk memberikan sertifikasi untuk personil K3. Nah, ini memberikan pemahaman risk assessment itu apa, Pak? Yaitu adalah penilaian resiko, adalah proses formal untuk mengidentifikasi dan tindakan perlindungan dengan mengevaluasi resiko yang timbul dari suatu bahaya. Dengan mempertimbangkan kecukupan kontrol yang ada dan memutuskan apakah resiko dapat diterima atau tidak. Saya kasih bold warna hitam nih, Pak, yang saya tebelin, Pak. Ini intinya sebenarnya, Pak. Risk assessment adalah proses formal untuk mengidentifikasi bahaya. Setelah kita identifikasi bahaya, yang kita lakukan adalah kita evaluasi resikonya, Pak. Setelah dievaluasi resikonya, baru kita tentukan apakah kontrol kita ini udah cukup atau ternyata harus diberikan tambahan kontrol-kontrol yang baru. Agar harapannya
kita bisa bekerja dengan resiko yang dapat diterima, Pak. Kalau resiko yang tidak diterima, artinya resikonya harus dikurangi. Nah, ini definisi aja, Pak, buat sebagai tambahan informasi aja. Nah, di sini, Pak, ada gambar, Pak. Di sini saya mau menunjukkan nih, Pak. Penilaian risiko yang buruk itu dampaknya apa? Karena kalau dari ISO 31000 dijelaskan, Pak, bahwa sebenarnya melakukan penilaian resiko itu merupakan suatu hal alami yang dilakukan oleh setiap manusia, Pak ya. Bukan cuma dari pekerjaan aja saat bekerja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebenarnya sudah secara alami melakukan namanya penilaian resiko. Contohnya kalau kita mengemudi kendaraan, Pak, mengemudi mobil, itu sebenarnya kita udah menilai resiko, Pak. Mungkin bentuknya nggak tertulis, tapi tersirat aja, Pak. Kayak kita ngatur batas kecepatan, jarak aman antara kendaraan kita dengan kendaraan yang di depan, itu sebenarnya sudah merupakan penilaian resiko. Nah, kalau di ISO 31000 itu disebutkan bahwa orang yang memiliki kelemahan atau kurang bisa dalam menilai resiko, itu adalah orang yang paling sering, yang paling berpotensi untuk mengalami yang namanya kecelakaan. Kalau contohnya di gambar ini, Pak, kita lihat, Pak. Ini contohnya ada pekerja, Pak ya. Beliau lagi melakukan aktivitas nih, Pak. Ini kalau kita lihat kayak ada suatu komponen vessel, Pak ya. Di mana di atasnya di sini nih ada beberapa material. Beliau kerja di bawah. Ini lokasinya ya berada di area berbahaya, Pak, atau kita sebut line of fire. Kita lihat, Pak. Di sini nih jelas, Pak, bahayanya, Pak. Ada tumpukan kayu di sini, di bawahnya lagi ada tumpukan balok yang menopang. Sebenarnya kalau lihat dari nilai resikonya ya sangat beresiko sekali, Pak ya. Tapi beliau tetap kerja di bawahnya nih. Nah, makanya di sini disebut, Pak, ini adalah apa yang saya sebut dengan percaya. Yang penting percaya aja, Pak. Percaya kerja ini padahal resikonya besar di sana. Atau sedikit, Pak, saya mau ngasih contoh video, Pak. Nah, sini saya agak balikin lagi, Pak ya. Kalau kita lihat, Pak, di sini, Pak, ini lagi proses perpindahan, Pak ya, material, Pak ya, dari mobil box untuk turun ke bawah. Mungkin kalau kita lihat secara kasat mata aja, Pak, ini sebenarnya kita lihat ya, Pak ya, sebenarnya beresiko banget, Pak. Tingkat keberhasilan untuk menurunkan ini barang, Pak, sampai ke bawah dengan metode seperti ini kan sebenarnya mustahil banget, Pak ya. Ya udah terprediksi sekali lah kejadian seperti ini nih. Tapi ternyata memang ada, Pak, pekerja yang percaya tanpa melakukan penilaian resiko atau penilaian resiko yang kurang. Nah, di sini nih dari video ini atau dari gambar tadi saya pengen apa ya, kita buat merefleksikan, Pak, bahwa penilaian resiko itu penting dan memang terkadang masih banyak pekerja atau orang yang gagal dalam melakukan penilaian resiko yang menyebabkan dampaknya adalah terjadi kecelakaan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk, Pak. Sekarang, Pak, biar nanti masuk ke risk management itu semakin enak juga, Pak. Kita bahas terkait dengan definisi dulu, Pak. Tadi, apa sih definisinya dari bahaya, resiko, insiden, eksiden, dan near miss? Ini yang sering jadi salah kaprah nih, Pak. Pertama, kita tahu ada yang namanya bahaya, Pak. Bahaya. Apa yang dimaksud dengan bahaya? Kalau di ISO 31000 juga disebutkan bahwa bahaya, mungkin Bapak juga udah sering dengar, Pak ya. Bahaya adalah segala sumber, agen, atau segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kalau dari definisinya mungkin agak panjang. Kalau saya menyederhanakan sebagai berikut, Pak. Hazard adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Jadi kalimat kuncinya, kata kuncinya adalah berpotensi. Belum terjadi kecelakaan, Pak, tapi bisa berpotensi.
Segala sesuatu itu biasanya dibagi jadi dua, Pak. Ada tindakan tidak aman dan yang kedua adalah kondisi tidak aman. Contohnya seperti berikut, Pak. Ini lagi pekerjaan pengangkatan material, Pak ya, di mana menggunakan seling di sini, Pak. Selingnya ternyata, Pak, udah rusak dan hampir putus. Nah, ini adalah suatu contoh kondisi yang tidak aman. Nah, ini yang disebut dengan bahaya, Pak. Bahaya tadi seperti definisinya adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Belum terjadi kecelakaan, Pak, belum putus. Tapi karena di sini rusak, hampir putus, itu adalah kondisi yang tidak aman. Itu yang disebut dengan bahaya. Segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Itu definisi dari bahaya. Nanti kita akan lihat video lagi untuk menjelaskan terkait dengan perbedaannya. Nah, kalau udah putus apa namanya, Pak? Bukan bahaya lagi, Pak ya. Kalau udah putus, udah benar-benar lepas nih, Pak, selingnya nih, Pak. Maka itu yang disebut dengan namanya insiden, Pak. Insiden. Insiden itu apa, Pak? Insiden adalah segala sesuatu, Pak ya. Kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, yang outputnya bisa menimbulkan kerugian, bisa juga tidak menimbulkan kerugian. Jadi outputnya belum jelas, Pak, insiden, Pak. Ini udah jelas-jelas kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, Pak. Selingnya putus. Kalau tadi kan hampir putus nih, ini masih disebut dengan bahaya. Tapi kalau udah putus, itu disebut dengan insiden. Udah ada kejadian yang tidak diinginkan. Tapi dia belum jelas apakah dia menimbulkan kerugian atau enggak. Kalau seandainya dia jatuh tepat di bawah pekerja, Pak, sehingga pekerjanya ini cedera, maka namanya bukan insiden lagi, Pak. Namanya adalah accident. Accident itu apa? Accident adalah kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, tetapi menimbulkan kerugian. Jadi dampaknya udah jelas, Pak, ada kerugian, Pak, di sini. Kerugiannya bisa ke apa aja? Ke manusia. Bisa cedera, Pak, orangnya, Pak. Bisa ke peralatan, Pak. Peralatan rusak, ke kerugian finansial. Atau ketiga, kerugiannya bisa terkait dengan lingkungan, pencemaran lingkungan. Kalau ada kerugian, maka itu udah disebut dengan accident. Tetapi ternyata, Pak, kalau misalnya jatuh, Pak, udah terjadi insiden nih, jatuh, kebetulan nggak ada orang, terus materialnya juga masih bagus, Pak, nggak rusak, Pak. Itu disebut dengan near miss. Hampir celaka, Pak. Near miss itu apa, Pak? Sama juga definisinya, yaitu adalah kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan, tetapi outputnya tidak menimbulkan kerugian. Beda sama accident tadi. Kalau accident menimbulkan kerugian, kalau near miss tidak menimbulkan kerugian. Sedangkan insiden, outputnya belum jelas. Bisa outputnya itu jadi accident, bisa outputnya jadi near miss. Seperti itu. Ini silakan Bapak-Bapak atau Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, langsung ditanyakan. Pak, siapa Pak Jar nih, Pak? Mengaktifkan resen, silakan kalau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Maaf saya tidak bisa menampilkan video karena lagi kondisi weekend, jadi rumah lagi agak berantakan, lagi ada bersih-bersih. Oh Maaf iya, ya aman. Aldo ya. Aman Pak Januari ya Pak. Yeah. Mengenai risk management ini saya teringat masa perkuliahan dulu, ada perkuliahan dulu namanya manajemen risiko ya. Kebetulan Betul, Pak. saya kuliah di teknik sipil, prodi teknik sipil. Kita tahu kan mengenai resiko itu bukan cuma sekedar pada kecelakaan-kecelakaan atau unsur-unsur K3 yang ada di suatu proyek ya. Betul, tapi Pak. kita tahu lebih luas ke bagaimana cara kita memanage semua resiko-resiko yang bisa menghambat atau meminimalisir kerugian-kerugian pada pelaksanaan pekerjaan, Pak ya. Betul. Nah, di sini saya bukan ingin bertanya, saya cuma ingin mengetahui pengalamannya Pak Aldo, ya. Ya Pak. Ya, saya ingin mengetahui pengalaman Pak Aldo apabila menghadapi suatu kondisi-kondisi di mana kita perlu memanage suatu resiko ya.
Kalau kalau saya kerja di Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Utara, ya tidak seperti Pak Aldo yang sering kerja proyek-proyek miliar triliun ya. Saya kalau di daerah kan kita cuma ya syukur-syukur dapat miliar Pak. Oh, iya, iya, Pak. Jadi kekomplitan pekerjaan mungkin Pak Aldo lebih lebih master ya, lebih lebih pengalaman ya karena pekerjaannya di perusahaan nasional lebih komplit. Saya ingin mengetahui bagaimana pengalamannya Pak Aldo mengenai risiko, manajemen risiko terkait dengan risiko-risiko mengenai finansial ya. Satu dulu finansial, Pak. Bagaimana apabila suatu pekerjaan itu mengenai pekerjaan konstruksi, Pak ya? Oke, Pak. Kita tahu kan kalau seperti pekerjaan konstruksi itu ada RAB, ada HPS dengan ada penawaran ya. Biasanya kita tahu kalau biasa kita kalau daerah kan pekerjaan-pekerjaan negara itu kan kita membuat RAB itu biasanya 1 tahun 2 tahun sebelum pekerjaan fisiknya itu kita kerjakan. Misalnya kita bikin dulu stok desainnya. Nah, itu kan kita menentukan RAB berdasarkan basic price saat kita melakukan perencanaan itu. Akan tetapi kadang-kadang saat kita akan melaksanakan pekerjaan fisik atau kita mentenderkan suatu pekerjaan fisiknya di masa-masa yang mendatang, itu kan kita sering terkendala dengan adanya inflasi harga, Pak. Ya, kita kan harga sering naik turun, syukur-syukur turun, Pak ya. Tapi kalau naik kan itu bisa berpengaruh terhadap penawaran dari penyedia jasa. Kadang-kadang akhirnya bisa terjadi perubahan kontrak lah, perubahan volume lah, atau bagaimana ada keluhan-keluhan dari penyedia jasa. Nah, bagaimana menanggapi hal mengenai inflasi harga? Menurut pandangannya atau pengalamannya Pak Aldo. Nah, itu yang pertama ya Pak ya. Nah, yang kedua, pada saat pelaksanaan konstruksi kan kita sering terjadi sering menghadapi cuaca-cuaca yang tidak mendukung, tidak kondusif dengan pelaksanaan pekerjaan ya. Dan kita tahu kalau seperti kita manage risiko itu kan kita bagaimana manage agar pekerjaan itu terlaksana hambatan-hambatan meminimalisir hambatan-hambatan ya Pak ya. Okay. Nah, sedangkan kalau cuaca sekarang ini kan kita tahu kan Indonesia sementara musim penghujan ya, rata-rata banyak bencana banjir di seluruh penjuru Indonesia ya. Ya pastilah cuaca itu bisa menghambat pekerjaan-pekerjaan pelaksanaan di lapangan ya. Di sini saya ingin bertanya juga bagaimana pengalaman Pak Aldo di pekerjaan-pekerjaannya Pak Aldo tentang memanage risiko-risiko kegagalan pekerjaan akibat cuaca ya, bisa cuaca atau bencana ya Pak ya. Oke, Pak. Nah, itu saja saya ingin mengetahui pengalaman Pak Aldo ya. Siap Pak. Siap, makasih Pak Januar buat pertanyaannya Pak. Sedikit Pak ya, tadi memang saya bahas Pak, ISO 31000 ini membahas terkait dengan manajemen risiko secara umum Pak ya. Secara umum artinya dia memberikan guideline yang bisa diaplikasikan bukan hanya untuk K3 aja keselamatan kerja, tapi bisa untuk proses bisnis dan juga untuk finansial Pak. Dan itu nanti yang akan membedakan adalah tools-nya Pak. Tools yang kita pakai itu apa? Nah, sebenarnya mohon maaf juga nih Pak Januar, ini mungkin akan lebih banyak. Saya akan membahas terkait dengan K3 Pak, keselamatan kerja Pak. Bukan di bidang di bidang finansial atau di bidang bisnis. Sedikit Pak, ada beberapa tools yang membedakan. Nanti di bahasan tools itu akan kita bahas. Kalau untuk finansial mungkin bisa contohnya ada namanya tender risk assessment. Jadi sebelum proses penerimaan kontrak ada namanya tender Pak. Jadi di situ dinilai juga resikonya kalau kita ngambil tender seperti apa. Toolsnya berbeda Pak. Tapi nanti untuk di materi kali ini kita akan lebih bahas sebenarnya materi terkait dengan K3 Pak, keselamatan kerja seperti itu. Jadi nanti juga saya akan berbagi pengalaman juga mungkin terkait dengan K3 juga Pak yang ditemukan di lapangan. Seperti itu ya Pak Januar ya. Iya, makasih. Oke, siap. Jadi langsung kita lanjut lagi aja Pak. Tadi Pak
terkait dengan definisi-definisi nih Pak. Sedikit biar dapat masukan lagi nih Pak, gambaran Pak. Tadi kan kita udah bahas hazard Pak ya, bahaya. Bahaya tadi adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Jadi sifatnya masih berpotensi Pak. Kalau udah terjadi kecelakaan, udah terjadi peristiwanya namanya insiden tadi ya. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Bapak nih. Kira-kira Pak, kalau ada kejadian seperti ini Pak, ada pekerja Pak, misalnya Bapak bersama rekan kerja, bekerja lagi perbaikan atap Pak, perbaikan atap gudang misalnya. Tiba-tiba ada kecelakaan Pak, Bapak jatuh Pak dari atap Pak. Rekan kerja Bapak jatuh misalnya ketinggian dari 10 meter Pak, jatuh meninggal dunia misalnya Pak. Terus saat diinvestigasi ternyata ditemukan Pak ada surat Pak di dalam kantong si pekerja tersebut, si pekerja yang meninggal tadi Pak. Ada surat yang menuliskan Pak, tulisannya misalnya gini Pak, Dear istriku, misalnya gitu Pak ya, aku tidak bisa hidup tanpamu, jadi aku akan mengakhiri hidupku. Nah seandainya kayak gitu Pak, ada rekan kerja Bapak tuh meninggal pas ditemukan investigasi ada surat seperti itu. Menurut Bapak kejadian tersebut itu merupakan eksiden atau insiden nggak Pak? Ada yang mau ngasih pendapat Pak? Kejadiannya di tempat kerja Pak, meninggal. Itu merupakan peristiwa insiden atau eksiden bukan? Atau enggak? Bukan termasuk eksiden. Ada yang mau ngasih saran nggak? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Pak Aldo, kalau menurut saya itu sudah eksiden, Pak ya. Terlepas dari ada surat apa enggak ada surat, sudah ada kejadian bahwasanya dia meninggal di dalam kondisi dia sudah kerja gitu, Pak Aldo. Oke, terima kasih Pak Rezuli. Karena kejadiannya di tempat kerja Pak ya, jadi disebut sebagai eksiden. Iya. Oke, jadi kita kalau kembali lagi ke definisinya Pak, insiden sama eksiden tadi, insiden atau eksiden adalah kejadian yang tidak diinginkan Pak, yang tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Nah, sedangkan kalau tadi kejadiannya pekerjanya tadi jatuh, itu kan diinginkan Pak. Beliau memang ingin bunuh diri ya, ingin mengakhiri hidup, walaupun kejadiannya itu di tempat kerja. Nah, itu bukan disebut sebagai insiden atau eksiden Pak, itu merupakan kasus bunuh diri. Jadi berbeda perekortannya, itu nanti yang akan lebih banyak masuk adalah ke kepolisian Pak ya. Karena ini bukan kasus kecelakaan kerja, ini adalah kasus bunuh diri. Sedangkan insiden eksiden tadi itu adalah kejadian yang tidak diinginkan, tidak diharapkan Pak kejadiannya. Bahkan kalau Bapak mungkin masuk ke pertambangan Pak ya, ada Kepmen 1827 yang secara spesifik mendefinisikan kecelakaan tambang itu seperti apa. Nah, salah satunya ada itu, ada kriteria itu. Harus tidak diinginkan dan tidak diharapkan. Kalau diharapkan dan diinginkan itu bukan merupakan kecelakaan kerja. Nah, jadi seperti itu Pak ya. Perbedaannya. Dengan topik kita, kita pengen tahu dulu Pak, resiko itu apa sih Pak? Resiko itu adalah nilai Pak, nilai dari si bahaya tersebut. Nilainya itu bisa apa aja Pak? Bapak mungkin sering dengar, ada nilai yang namanya ekstrim Pak. Ada resiko yang high, yang tinggi. Ada resiko yang sedang atau moderate. Ada juga resiko yang kecil, yang low. Jadi jangan ada lagi Pak, di antara kita Pak, kalau menyebut resiko, resikonya apa? Tertabrak, terjatuh, terjepit. Itu bukan resiko Pak. Ini sering yang terjadi keliru saat kita buat job safety analysis atau buat kiradisi. Nulis resiko adalah nama kecelakaannya. Kalau terjepit, terjatuh, tertabrak, terpukul, itu merupakan nama dari insiden, Pak. Bukan nama dari resiko. Kalau resiko ini adalah nilai. Yaitu adalah ekstrim, high, moderate, atau low. Didapat dari mana, Pak? Dari dua, Pak. Dari aspek kemungkinan, seberapa sering sih kecelakaan tersebut terjadi, dan dari aspek severity atau dampaknya, seberapa parah dampaknya kalau kecelakaan tersebut terjadi. Nanti kita akan bahas lebih detail, ini hanya introduction aja Pak. Jadi kita tahu dulu lah Pak definisinya seperti apa. Jadi itu perbedaannya Pak antara hazard dan resiko.
insiden, near miss, dan eksiden. Saya mau ngasih contoh video, Pak, biar semakin kuat nih pemahaman kita, biar sama nih, Pak. Biar kita sama-sama satu persepsi. Di sini saya mau ngambil contoh video terkait dengan hazard, Pak. Bapak bisa lihat di sini, Pak ya. Nah, ini ada, Pak. Di sini ada kejadian, Pak. Lagi proses logistik, Pak ya. Mobilisasi barang di mana nggak pakai tali, Pak. Muatannya juga berlebihan, Pak. Tadi sesuai dengan definisinya, bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Di sini belum ada kecelakaan, Pak. Tapi kita bisa lihat ada beberapa macam bahaya di sini dari kejadian ini. Contohnya apa, Pak? Dari tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman apa contohnya? Bahayanya ya ini, Pak. Pekerja yang menahan beban, Pak, menggantikan tali tadi untuk menahan beban. Ini adalah tindakan tidak aman, Pak. Berpotensi sekali untuk menimbulkan yang namanya kecelakaan. Terus ada lagi yang tidak aman. Kondisi tidak amannya apa, Pak? Ya ini, Pak, muatannya berlebihan, Pak. Over capacity. Ini adalah contoh dari kondisi yang tidak aman. Nah, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman ini kalau dibiarkan terus, Pak, ya kita tinggal menunggu waktunya untuk terjadi yang namanya kecelakaan. Ini yang disebut dengan bahaya. Kita lanjut lagi, Pak. Ini contohnya near miss, Pak, sama eksiden, Pak. Tadi eksiden adalah kejadian tidak diinginkan dan tidak diharapkan yang menimbulkan kerugian. Kalau near miss tadi tidak menimbulkan kerugian. Kita masuk contoh videonya seperti ini. Nah, ini kita lihat, Pak ya. Ini ada orang, Pak, di sini, Pak, berada di area mobilisasi atau interaksi dari alat-alat berat nih, Pak. Posisinya tidak bisa terlihat dengan jelas nih sama si operator, Pak. Yang terjadi apa? Orang tersebut diserok, Pak. Nah, ini saya stop dulu, Pak. Kalau dari sini kita kelihatan, Pak, bahwa ini adalah kejadian tidak diinginkan, Pak ya. Nggak ada yang menginginkan kejadian seperti itu, Pak. Tidak diharapkan. Tetapi kalau kita lihat dari kejadiannya, Pak, ini jelas, Pak. Ini akan mengakibatkan tadi kerugian, Pak. Cedera sama si orang tersebut, Pak. Ada kerugian yang timbul di situ. Nah, ini bisa kita sebut sebagai accident, bukan near miss, Pak ya. Karena ada kerugian di sini. Kalau near miss seperti apa, Pak? Contohnya lagi videonya seperti ini, Pak. Ini proses pengangkatan ban, Pak ya. Agak saya cepetin sedikit. Mas, maaf, kayaknya videonya nggak muncul deh. Oh, nggak kelihatan, kan, Mbak? Ya, coba di stop screen terus Oh, alah. ya dari tadi, Mas. Ya. Walah, oke. Masih Maaf ya, Pak. gambar statis yang orang kejatuhannya itu. Iya, Oh, alah, masih maaf, Pak. Di stop screen dulu, Mas, terus di yang videonya baru di open lagi gitu. Coba. Siap-siap, bentar ya, Mbak. Saya coba Oke. dulu. Ini kelihatan, Pak, videonya, Pak? Kelihatan, Mbak, videonya? Kelihatan, Mas, sudah.
Oke. Oke, ini tadi video yang bahaya Pak ya, agak saya ulang sedikit Pak. Tadi yang saya bilang Pak, ini kita bisa ngelihat bermacam kondisi bahaya di sini Pak. Jadi ada proses pengangkatan mobilisasi material Pak ya, di mana di sini ada 2 orang Pak. Karena nggak ada tali, nggak ada bahan untuk mengikat, dia pakai 2 orang ini pas saling genggaman Pak, untuk menahan. Nah ini kita lihat banyak bahaya di sini Pak. Tadi kan bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan Pak ya. Belum terjadi kecelakaan, tapi berpotensi Pak. Ada 2 di dalam bahaya, yaitu adalah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Tadi saya sudah sebutkan, kondisi tidak aman adalah beban yang melebihi kapasitas Pak, tadi Pak, muatannya yang terlalu banyak dan terlalu besar. Kedua, tindakan tidak amannya ini Pak, orang ini Pak, melakukan tindakan yang tidak aman. Ini bisa berpotensi menimbulkan kecelakaan. Inilah yang disebut bahaya Pak. Kalau kita tanya resikonya apa di sini? Bapak jangan bilang resikonya adalah terjatuh atau terlindas dari kendaraan lain. Itu bukan resiko Pak ya. Itu adalah insiden. Kalau ditanya insidennya apa? Potensi insidennya. Nah, itu Bapak bisa jawab tuh. Terjatuh, terlindas. Tapi kalau ditanya resiko, yang kita jawab adalah nilainya tadi Pak. Apakah nilai resikonya adalah ekstrim? Apakah high? Apakah medium? Ataukah low? Nah, di situ kita jadi udah tahu nih Pak, cara membedakan apa itu bahaya, resiko, insiden, kita udah tahu di situ. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silakan Pak ya, karena ini basic banget menurut saya. Kita harus tahu perbedaan antara bahaya, resiko, insiden, eksiden, dan juga near miss. Pak Aldo, Iya, silakan Pak. saya tanya aja Pak ya. Iya Pak, langsung Pak. Kalau mengenai resiko sendiri itu kan artinya ada apa nilainya, mengkategorikan high, medium, low itu kayak gimana ya Pak Aldo ya? Nah, nanti Pak, habis ini kita akan bahas Pak. Nanti gitu. di detail penilaian resiko, iya ada. Terima kasih Pak, nanti akan kita bahas detail terkait dengan itu Pak ya. Ini masih dalam kategori ini dulu, kita mengetahui dulu perbedaannya Pak. Perbedaan-perbedaan antara bahaya, resiko tadi. Oke, saya share screen lagi Pak ya. Oke. Kalau masih ada yang belum jelas nanti silakan ditanyakan ya Pak. Ini slide-nya sudah terbaca lagi kah Mbak? Sudah Mas, sudah. Sudah ya. Oke, Ya. saya lanjut lagi. Nah, tadi definisinya Pak. Sekarang kita masuk Pak ke proses manajemen resiko. Tadi pertanyaan Pak Rais nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini kita ambil Pak tadi dari ISO 31000/2018. Jadi proses dalam mengelola resiko itu seperti apa sih Pak? Ini Pak prosesnya Pak. Pertama, kita harus menentukan dulu Pak skop, konteks, kriteria resiko yang ada dari menetapkan semen. Nah, ini yang menjadi materi kita hari ini. Untuk mengidentifikasi bahaya atau mengidentifikasi resiko, setelah kita identifikasi, kita analisis nih, kita analisa resikonya. Setelah kita analisa resikonya, tadi yang ditanyain sama Pak Rais, apakah resikonya sedang, medium, high, atau ekstrim, baru nanti kita evaluasi, ini perlu diturunin atau enggak nih resikonya. Nah, itu adalah proses risk assessment. Nanti kita menentukan, setelah kita tentukan nilai resikonya apa, baru kita treatment resikonya, kita kontrol agar yang tadinya ekstrim bisa diturunin jadi high. Resikonya yang tinggi bisa diturunin lagi jadi medium, syukur-syukur bisa jadi low, bisa jadi kecil. Karena semakin kecil resiko semakin aman. Nanti setelah dikelola resikonya, baru yang penting adalah kita catat Pak, kita catat dan juga kita buat sistem pelaporan agar ini bisa didokumentasi terus. Nah, selama proses ini itu ada proses yang namanya komunikasi dan konsultasi.
Jadi jangan sampai Pak, risk assessment yang udah kita buat ya secara cuman formalitas aja ada, tapi nggak pernah dikomunikasikan ke pekerja. Kalau gitu nggak ada gunanya Pak ya. Jadi harus dikomunikasikan, harus dikonsultasikan terus Pak. Dan juga harus dimonitoring terus dan harus direview. Kapan harus dimonitoring dan direview? Nanti kita bahas juga. Kita masuk ke setiap tahapan ini dulu Pak. Tahapan yang pertama tadi penetapan skop, konteks, dan kriteria. Tujuannya apa sih Pak? Kenapa perusahaan wajib menetapkan skop, konteks, dan kriteria agar apa yang kita nilai nanti itu sudah sesuai dengan industri kita, Pak. Jangan sampai kita perusahaannya perusahaan dengan high risk, supaya perusahaan konstruksi, tapi kita pakai konteksnya, kita pakai kriterianya ini untuk pekerjaan, untuk perusahaan-perusahaan yang risikonya rendah. Misalnya perusahaan risiko rendah, misalnya perusahaan catering, nggak nyambung, Pak. Jadi kita harus tentukan dulu perusahaan kita itu di bidang apa. Jadi kita wajib menentukan dulu nih skop, konteks, dan kriterianya. Agar apa? Agar penilaian resiko ini dapat berjalan dengan efektif dan kita dapat memberikan perlakuan resiko itu yang sesuai. Caranya bagaimana Pak untuk menetapkan skop, konteks, dan kriteria? Ini umumnya harus dibuat tim penilaian resiko, Pak. Harus dibuat tim penilaian resiko yang terdiri dari siapa aja nih? Dari project manager atau orang yang paling tinggi di perusahaan kita atau di site kita, Pak. Nanti di situ juga harus ada orang K3 sebagai fasilitator kita, Pak, sebagai personil K3, Pak. Dan juga wajib ada perwakilan departemen, Pak. Dari departemen operasional, dari departemen engineering, dari departemen HRD misalnya. Dan juga harus ada notulen. Nah, notulen ini biasanya kita nih, orang K3 nih yang merangkap nih, sebagai fasilitator, sebagai juga notulen. Nanti tim ini, Pak, yang menentukan skop, konteks, dan kriteria. Penentuan konteks atau ruang lingkup, ini dapat mencakup keseluruhan proyek, atau hanya satu konteks pekerjaan. Ini bebas, Pak, terserah perusahaannya. Kalau perusahaan Bapak ini ada pekerjaan konstruksi, ada pekerjaan mekanikal juga, ada pekerjaan tanah, ini bisa dijadikan satu, Pak. Risk assessment-nya yang biasa kita sebut dengan hiradisi, Pak. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi, Pak. Atau mau dibikin khusus satu-satu. Hiradisi khusus untuk konstruksi, hiradisi khusus untuk pekerjaan mekanik, ini bebas juga, dipersilakan untuk masing-masing perusahaan. Dan juga di tahapan ini tim penilaian resiko harus juga menentukan standar dan acuan regulasi yang digunakan tuh mau pakai yang mana. Karena ada banyak, Pak ya, bisa pakai ILO, bisa pakai standar dari SNI lokal, Pak, bisa juga, Pak, atau pakai ISO 31000 itu bisa juga. Jadi ditentukan di sini, si tim penilaian resiko ini yang menentukan. Ini tahapan yang pertama. Setelah kita menetapkan skopnya, konteksnya, kriterianya, baru kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah risk assessment. Di mana tahapan pertama adalah kita wajib untuk mengidentifikasi bahaya atau resiko. Tadi kita udah bahas, Pak, yang digambar tadi, Pak ya. Bahaya itu adalah apa sih? Bahaya adalah agen, sumber, atau situasi. Ini saya boldin lagi nih, Pak. Yang berpotensi menyebabkan cedera, kerusakan, atau pencemaran lingkungan. Secara umum, bahaya dibagi menjadi dua, yaitu tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Tadi sesuai dengan video tadi, Pak. Bahaya itu ada dua jenis, tindakan tidak aman, kondisi tidak aman. Untuk memudahkan kita mengidentifikasi, ada beberapa jenis kategori bahaya, Pak. Mungkin Bapak udah sering dengar. Tipe-tipe bahaya klasifikasinya seperti bahaya kimia. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bisa via pernafasan, bisa melalui mulut atau kulit. Contohnya seperti debu silika, fiber asbes, asap, gas, uap beracun. Itu merupakan tipe bahaya dari bahaya kimia. Atau ada bahaya fisik, dari kebisingan, getaran, pencahayaan, atau ada bahaya biologis, Pak, yang dibagi menjadi dua, mikrobiologi atau makrobiologi. Mikrobiologi itu maksudnya seperti bakteri, virus, jamur. Makrobiologi seperti tumbuhan, binatang, ular, misalnya kera yang ada di site-site kita, Pak, bisa aja. Bahaya mekanis, seperti titik operasi, titik jepit, gerakan mesin. Bahaya lingkungan sekitar, ini seperti kondisi tidak aman, Pak ya, licin, permukaan tidak rata, atau bahaya psikososial, ada intimidasi, trauma, pola gilir kerja, bahaya tingkah laku, Pak, kurang keahlian, ketidakpatuhan, bahaya kelistrikan, peralatan, instalasi. Ini adalah tipe-tipe bahaya
Ini tujuannya untuk memudahkan kita aja mengidentifikasi. Tetapi secara general, bahaya itu terdiri dari dua hal tadi, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Itulah yang harus kita hindari atau kita kelola Pak, bahaya tersebut. Agar tadi tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Kecelakaan kan disebabkan karena bahaya. Nah, bahaya itulah yang kita kendalikan agar jangan sampai menimbulkan kecelakaan. Prinsipnya seperti itu. Nah, cara mengidentifikasi bagaimana, Pak? Cara mengidentifikasi bahaya. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, Pak. Yang pertama, kita bisa langsung, Pak, melakukan observasi, pemeriksaan keliling ke area tempat kerja kita. Mana kondisi tidak aman, mana tindakan tidak aman. Bisa secara langsung melalui observasi atau pemeriksaan keliling. Atau biar lebih detail, Pak, bisa juga Bapak pakai bantuan checklist atau melakukan inspeksi. Inspeksi itu ada bantuan checklist supaya daftar pemeriksaan. Biasanya Bapak kalau melakukan pemeriksaan kendaraan itu ada checklistnya tuh Pak. Apakah remnya berfungsi dengan baik? Apakah oli remnya masih cukup? Itu nanti ada di checklistnya. Bisa juga Pak identifikasi bahaya melalui checklist. Bisa juga melalui tahap ketiga Pak. Metode ketiga yaitu melalui diskusi. Yang biasanya kita lakukan saat toolbox meeting, saat pembahasan job safety analysis, di situ kita saling diskusi, Pak, antara pengawas dan juga pekerja. Bisa melalui diskusi tukar pendapat. Dan juga yang terakhir, kita bisa melakukan studi dokumen, Pak. Dari laporan insiden kecelakaan sebelumnya, kita bisa tahu, oh ada bahaya apa aja. Dari prosedur kerja di perusahaan kita apa aja. Jadi ini adalah metode-metode untuk mengidentifikasi bahaya. Atau kalau di perusahaan Bapak juga pernah dengar Pak, ada yang namanya metode PIPO, PEEPO, itu singkatan Pak, untuk mengidentifikasi bahaya. Singkatan dari apa Pak? P itu yang pertama adalah dari personilnya Pak, dari pekerjanya. Kita cek pekerjanya. Apakah pekerjanya ini udah kompeten belum melakukan pekerjaan? Pekerjanya ini udah mendapatkan induksi belum? Kita cek pekerjaannya Pak. Oh kalau belum di training kan, padahal dia melakukan pekerjaan yang berisiko tinggi, artinya ini ada bahaya nih, harus di-trainingin dulu, atau harus diberikan induksi dulu. Itu yang pertama, people. People ini harus kita cek. Kedua, Pak. E-nya adalah equipment, peralatan. Peralatan juga perlu kita cek, Pak. Apakah ada kerusakan di peralatannya? Apakah sudah diinspeksi, sudah di sertifikasi si peralatan tersebut? Ini kita cek juga. Yang ketiga terkait dengan enviro, Pak. Yang ketiga nih. Environment-nya, lingkungan kondisi sekitar pekerjaan bagaimana, Pak? Apakah ada ceceran oli misalnya? Ataukah ada permukaan yang tidak rata? Ini kita cek di sini, di equipment. Yang keempat ini apa? Prosedur, Pak. P yang keempat ini adalah prosedur. Jadi kita cek apakah udah ada prosedurnya nih yang ngatur nih, udah ada JSA-nya, udah ada SOP-nya belum? Kalau belum berarti wajib dibuat, terutama untuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Terakhir adalah O ini adalah organisasi, Pak. Kita cek juga apakah organisasi ini sudah tepat atau masih ada bahaya nih dari organisasi, Pak. Contohnya seperti pengaturan shift kerja misalnya, Pak. Atau masih ada orang yang belum ditrainingkan, belum ada program training di perusahaan. Nah, jadi cara kita menilai resiko, mengidentifikasi atau enviro, prosedur, dan organisasi. Seperti itu. Setelah kita identifikasi bahaya, Pak. Nah, bahaya ini diidentifikasi bukan di awal doang, Pak. Tapi ada 3 waktu. Pertama, sebelum paparan. Sebelum kita melakukan pekerjaan, Pak. Saat tahapan planning, perencanaan, kita wajib identifikasi bahaya. Bahkan saat berjalannya pekerjaan, saat paparan, ini juga kita wajib identifikasi bahaya selalu, Pak, melalui observasi dan inspeksi. Karena seringkali apa yang sudah kita tulis nih, di dalam hiradisi atau di dalam job safety analysis, saat kita bekerja di lapangan, itu ternyata ada kondisi-kondisi yang berubah, Pak. Ada bahaya-bahaya baru yang ada. Yang ketiga, setelah paparan. Jadi setelah pekerjaan selesai, itu juga kita wajib identifikasi bahaya, Pak. Buat ngecek lagi. Apakah masih ada yang terlewat tadi, bahaya-bahaya baru yang ditemukan yang belum masuk ke dalam JSA atau hiradisi yang udah kita buat.
Jadi dalam identifikasi bahaya itu ada 3 tahapan waktu, Pak. Sebelum, saat, dan setelah paparan. Setelah kita identifikasi bahaya, barulah masuk, Pak, ke tahapan yang kedua, Pak ya, yaitu kita melakukan penilaian resiko. Nah, seperti yang tadi Pak Rais nanya, Pak ya, gimana cara kita menentukan resiko? Sedangkan resiko tadi kan nilai. Ada nilainya ekstrim, ada nilainya high, medium, ada low. Bagaimana cara kita menentukan tuh nilai itu tuh? Tadi Pak, dengan melakukan perkalian 2 elemen Pak, atau 2 bagian, yaitu dari elemen tingkat kemungkinan dan juga elemen tingkat akibat Pak. Likelihood dan juga konsekuensi. Ini kita kalikan Pak. Cara mengetahui, menentukan tingkat kemungkinan. Caranya bagaimana Pak? Kita dengan melihat Pak, frekuensi paparan. Berapa kali dan untuk berapa lama. Kira-kira pekerjaan tersebut tuh bakal sering nggak dilakukan Pak? Pekerja itu akan terpapar terus nggak dengan pekerjaan tersebut? Semakin sering dilakukan pekerjaan tersebut dan semakin lama pekerja melakukan pekerjaan tersebut, maka itu akan meningkatkan potensi dari tingkat kemungkinan ini Pak, nilai dari tingkat kemungkinan. Kita cek juga kondisi lingkungan dan peralatan kerja. Kalau kita menggunakan peralatan kerja yang rusak Pak, atau kondisi lingkungannya yang tidak aman, tadi tidak rata permukaannya, banyak genangan air misalnya, housekeeping yang nggak baik, itu akan meningkatkan si nilai tingkat kemungkinan ini. Atau si keahlian dari personil yang terlibat. Kalau ternyata personil yang terlibat ini ternyata orang-orang yang nggak kompeten Pak, belum punya pengalaman, belum disertifikasi Pak, belum pernah ditrainingin, maka nilai tingkat kemungkinan ini juga akan semakin tinggi. Atau kita lihat lagi Pak, dari rekod insiden. Saat melakukan pekerjaan tersebut, insiden di perusahaan kita tuh sering nggak terjadi. Semakin sering ternyata sebelum-sebelumnya pernah terjadi, ini juga akan meningkatkan nilai dari tingkat kemungkinan. Itu metode beberapa unsur-unsur dalam kita menentukan tingkat kemungkinan. Yang kedua, tingkat akibat atau konsekuensi. Dilihat dari mana Pak? Pertama, perusahaan kita itu sudah ada upaya perlindungan apa aja nih di tempat kerja nih. Kalau ternyata belum ada upaya perlindungan, misalnya bekerja di ketinggian, terus ternyata belum dilengkapi, perusahaan kita belum ada Pak yang namanya safety net Pak, atau belum ada menyediakan safety body harness yang udah sesuai standar. Itu juga akan meningkatkan tingkat konsekuensi. Dan juga kita menentukan tingkat akibat yang layak untuk suatu perusahaan. Dalam menentukan tingkat konsekuensi, itu harus layak, Pak. Maksudnya layak itu apa? Jangan sampai Bapak melakukan penilaian resiko untuk pekerjaan di ketinggian, misalnya di atas 15 meter, Pak. Potensi insidennya adalah terjatuh. Terus Bapak masukkan konsekuensinya adalah kalau terjatuh cuma first aid aja nih paling. Cuman cedera ringan, nggak mungkin Pak. Jadi harus layak. Kalau emang jatuh ketinggian 15 meter, berarti bisa aja patah tulang atau bisa kematian, fatality. Jadi seperti itu. Kita menentukan tingkat kemungkinan, baru kita kalikan dengan tingkat akibat, nanti dapatlah yang namanya resiko Pak. Resiko ini dibagi 3, resiko awal, resiko terkini, dan resiko sisa. Nanti kita bahas setelah slide ini. Nanti matriksnya akan kita bahas juga di slide berikutnya Pak ya. Nah, resiko awal itu apa, Pak? Resiko awal adalah resiko yang ada sebelum ada pengendalian sama sekali. Itu memang udah nilai bahaya alami dari pekerjaan tersebut sebelum ada pengendalian. Resiko terkini apa? Resiko terkini adalah resiko yang muncul setelah pengendalian yang sudah ada. Mungkin sebelum-sebelumnya perusahaan kita udah melakukan pengendalian, Pak. Nah, disitulah, Pak. Itu adalah resiko terkini. Artinya resiko yang muncul setelah pengendalian yang sudah ada. Nah, di sini Pak, ini adalah resiko sisa yang terakhir. Resiko sisa adalah resiko yang tersisa setelah pengendalian resiko dilaksanakan. Jadi setelah di resiko terkini kita lihat, wah ternyata resikonya masih high nih, kita mau turunin jadi sedang. Kita lakukan pengendalian lagi Pak. Setelah kita lakukan pengendalian, harapannya di residual risk ini, di resiko sisa ini semakin turun. Nah, harapannya di situ. Jadi resiko sisa adalah resiko yang tersisa setelah pengendalian resiko dilaksanakan. Oke, kita lanjut dulu, Pak. Tadi, Pak, seperti yang saya sebutkan. Untuk menentukan resiko ada 2 kriteria, Pak ya. Kita menentukan tingkat kemungkinan dan kedua kita menentukan tingkat keparahan. Tingkat kemungkinan ini akan semakin naik, Pak.
contohnya ini Pak, pekerjaan konstruksi misalnya, pekerjaan yang melibatkan scaffolding Pak. Kalau material scaffolding yang kita pakai jelek, peralatannya juga tidak terikat, yang tidak terikat tergeletak di atas scaffolding yang memungkinkan potensi drop objek Pak atau benda jatuh, terus juga pekerjaannya tidak berpengalaman atau tidak kompeten, ini otomatis akan menaikkan tingkat kemungkinan kecelakaan. Sedangkan kalau kita sudah menggunakan material yang baik nih, material scaffolding yang terbaik, peralatannya itu sudah terikat, nggak ada potensi drop objek, pekerjanya juga udah di-trainingin Pak, terkait dengan bekerja di ketinggian, pekerjaan menggunakan scaffolding, ini otomatis tingkat kemungkinan kan semakin turun. Seperti itu. Dan juga tingkat akibat Pak. Otomatis bekerja di ketinggian 15 meter sama bekerja di ketinggian setengah meter tuh beda tingkat akibatnya. Kalau kita cuma bekerja setengah meter Pak, maka tingkat akibatnya ya kecil Pak, mungkin cuma keseleo aja. Tapi kalau kita bekerja di ketinggian 15 meter, jatuh ya jelas Pak, potensinya adalah meninggal, fatality, atau bisa patah tulang Pak ya. Jadi akan semakin naik kalau beberapa kondisi berikut ini terdapat di perusahaan kita, bekerja di ketinggian 15 meter, bekerja tidak menggunakan body harness, bekerja tanpa ada safety net atau jaring pengaman, otomatis tingkat akibatnya semakin tinggi. Nah, ini yang tadi Bapak Rais tanya, Pak. Kalau tadi kita berdasarkan yang sebelumnya kan, Pak, ini sifatnya subjektif, Pak ya. Mungkin saya menilai resiko nih dengan Pak Rais atau Pak Ahmad, ini akan berbeda, Pak, satu dengan yang lainnya, Pak ya. Saya menilai ini adalah resikonya tinggi, sedangkan mungkin Pak Ahmad nilai resikonya ini bisa jadi ekstrim karena saya berpengalaman sebelumnya nih kejadian-kejadian sini nih bisa menyebabkan fatality lebih dari satu orang, mungkin bisa aja Pak. Makanya kita perlu tools Pak, panduan kriteria tadi nih Pak, yang ditetapkan di awal. Kita harus menentukan kriterianya. Nah ini kriterianya Pak. Kriteria ini bisa berbeda-beda setiap perusahaan, dipersilakan Pak. Menggunakan standar yang berbeda-beda juga dipersilakan, Pak. Ini saya ambil dari salah satu contoh perusahaan yang pernah saya bekerja, Pak. Ini adalah metode untuk memastikan saat kita menilai tingkat kemungkinan dan tingkat konsekuensi ini nggak subjektif, tapi bisa objektif dan terukur, Pak. Contohnya kemungkinan, Pak, dibagi menjadi 5 kategori. Ada hampir pasti, mungkin sekali, mungkin jarang, sangat jarang. Tadi misalnya kita mau melakukan pekerjaan di ketinggian Pak, di atas 15 meter tadi. Kita mau menilai kemungkinan resikonya ini di mana nih tingkatnya nih? Di hampir pasti kah? Di mungkin sekali kah? Di mungkin kah? Jarang atau sangat jarang? Nah kita lihat Pak, dari deskripsinya dan juga dari frekuensinya. Cara paling mudah kalau di perusahaan saya sebelumnya melihat dari frekuensinya Pak. Contohnya, sebelumnya pekerjaan di ketinggian di atas 15 meter, kejadian terakhir kecelakaan itu kapan? Kalau ternyata baru 2 bulan yang lalu Pak, pernah terjadi kecelakaan yang serupa Pak, maka kita bisa sebut adalah kejadian ini adalah tingkat kemungkinannya adalah hampir pasti, karena dia frekuensinya bulanan. Tapi kalau misalnya ternyata kejadian kecelakaan, kerja di ketinggian tadi di atas 15 meter, itu terjadi sebelumnya itu sekitar tahun 2019 misalnya, tahunan, 2 tahun yang lalu. Ini kita bisa menentukan tingkat kemungkinan di mungkin sekali. Atau ternyata kejadiannya ini ya 5 tahun yang lalu Pak, di tahun 2015 atau di 2014. Ini kita bisa masukkan ke dalam kriteria mungkin. Atau sangat jarang Pak, jika kejadian ini pernah terjadi tapi tahun 2002 atau 2003 yang udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Itu kita bisa masukkan ke sangat jarang. Deskripsinya bisa berbeda-beda, Pak. Contohnya kalau di hampir pasti ini artinya ini terjadi di perusahaan kita sendiri. Tapi kalau sangat jarang, ini kita bisa melihat dari perusahaan kita sendiri atau industri yang sejenis. Jadi patokannya nggak cuma perusahaan kita doang. Kalau perusahaan kita konstruksi, kita bisa lihat record dari perusahaan-perusahaan konstruksi lainnya. Nah, seperti itu. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, bisa langsung nanya, Pak ya, biar saya tahu nih, mana yang belum jelas. Ini cara menentukan tingkat kemungkinan tadi, agar nggak subjektif, Pak. Tapi masing-masing kita nih bisa sepakat, karena udah ada kriteria yang jelas. Berikutnya, untuk menentukan tingkat konsekuensi, Pak, tingkat keparahan. Ini juga udah kita buat, Pak, tadi, Pak.
kriteria-kriterianya, Pak. Kalau ternyata kejadian tersebut menyebabkan konsekuensi yang tidak signifikan, Pak, mungkin cuma first aid aja, Pak, cuman lecet, Pak, nggak perlu ada pertolongan tim medis, ya berarti dia tidak signifikan, Pak. Atau kalau terkait dengan lingkungan, tumpahan minyak misalnya, yang cuma sekitar 15-20 liter aja, ini adalah tidak signifikan. Atau kerugian keuangan, ini kalau kurang dari $5.000, ini masuknya ke tidak signifikan. Kalau kecil itu apa, Pak? Kalau cederanya ini perlu perawatan medis, Pak. Perlu ada tim medik yang melakukan pertolongan, Pak. Intervensi dari tim perawat. Ini juga bisa masuk ke kategori kecil. Atau kerugian misalnya di atas $5.000 sampai dengan $50.000. Ini kecil. Atau sedang, Pak, kalau menyebabkan LTI atau pembatasan kerja, restricted duty injury, Pak, bisa juga. Atau besar kalau kematiannya tunggal. Kalau bencana kematian lebih dari 1 orang. Sekali lagi saya bilang ini tergantung dari perusahaan kita, Pak, untuk menentukan kriteria. Ini yang paling penting di tahapan pertama tadi, menentukan scope, kriteria tadi, Pak. Di sini menentukan. Setiap perusahaan mungkin akan berbeda-beda. Nah, dari sini kita tahu, Pak, kalau tadi misalnya kita mau melakukan penilaian resiko bekerja di ketinggian di atas 15 meter, misalnya perbaikan atap, Pak. Kita tentukan aja, Pak. Oh, ternyata tingkat kemungkinannya perusahaan saya itu pernah terjadi sebelumnya ini 2 tahun yang lalu. Berarti kita masuknya ke sini, Pak. Di mungkin sekali. Ini kita pegang dulu, mungkin sekali tingkat kemungkinannya. Terus kalau konsekuensinya apa? Oh, jelas bisa menimbulkan kematian, Pak. Mungkin kematian tunggal karena di bawahnya ini udah kita pasang barricade, jadi orang-orang tuh nggak bisa lalu lalang di bawah misalnya. Oke, kita masukkan ke konsekuensinya adalah besar. Nah, mungkin sekali ketemu dengan besar, ini akan ada masuk ke dalam matriks resikonya, Pak. Ini saya ambil dari salah satu perusahaan saya, Pak, ya. Kalau mungkin sekali tadi kemungkinannya, terus konsekuensinya adalah besar, Pak. Maka ketemunya di sini, Pak. Mungkin sekali kita tarik, dan konsekuensinya adalah besar. Dapatnya di sini, Pak. Nilainya adalah ekstrim. Tadi kan ada 4 tahapan, Pak, ya, resiko ya. Ada low, medium, high, dan juga ekstrim. Maksudnya apa nih, Pak? Kalau ekstrim itu maksudnya gimana? High itu gimana? Medium itu gimana? Low itu gimana? Nah, perusahaan juga wajib buat kriterianya, Pak. Seperti berikut. Kalau ekstrim itu artinya apa? Berarti tingkat resiko ini nggak dapat diterima. Nggak boleh dilakukan, Pak. Dan pekerjaan tidak dapat dilakukan sesuai rencana. Harus dilakukan tindakan pengendalian agar resikonya turun baru boleh melakukan pekerjaan. Itu ekstrim, Pak. Artinya nggak boleh dilakukan sama sekali. Kalau resikonya tinggi atau high, artinya apa? Pengurangan bahaya lebih lanjut atau pencarian tindakan pengendalian harus dilakukan. Pekerjaan dapat dilakukan, Pak. Bisa dilakukan, tapi dengan catatan harus dapat persetujuan dulu, Pak, dari orang yang paling tinggi di perusahaan atau project manajernya. Boleh aja, Pak, dilakukan, tapi dengan catatan sudah di-approve dulu, Pak, disetujui. Ini kalau dia tingkat resikonya adalah tinggi. Kalau tingkat resikonya menengah, semua tindakan dan tindakan pengendalian harus dilakukan sebelum pekerjaan dilakukan. Boleh, Pak, dilakukan pekerjaan, tapi harus pastiin juga kontrol-kontrol yang udah kita tentukan itu dilakukan. Kalau low ini artinya paling bagus, Pak, ya. Artinya kita sudah melakukan pengendalian bahaya dengan baik dan pekerjaan dapat dilakukan, Pak, dengan aman. Ini kalau udah tingkat resikonya adalah yang low. Tadi, Pak, kalau tadi tingkat resikonya udah kita tentukan adalah ekstrim, maka tadi kan nggak boleh dilakukan pekerjaan. Maka tugas kita adalah menurunkan, Pak, tingkat resiko tersebut sampai dengan H. Bagaimana caranya, Pak? Ya mungkin aja tadi, Pak, ya. Pasti pertama, kita bisa nggak memberikan training sama pekerja-pekerja kita, Pak, terkait dengan bekerja di ketinggian. Kalau sudah ditrainingkan, otomatis tadi tingkat frekuensinya juga akan semakin turun. Terus juga, Pak, kedua, kita bisa nggak menggunakan material-material scaffolding tadi yang baik, Pak. Peralatan-peralatan yang kita gunakan itu sudah tersertifikasi. Kalau kita sudah melakukan pengendalian yang baik, itu nanti harapannya nilai konsekuensi atau nilai kemungkinan ini bisa kita turunkan sampai dengan di batas ALER, Pak. Artinya tingkat resiko yang kita terima. Nah, seperti itu. Itu cara menentukan penilaian resiko. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak?
Atau masih ada yang bingung atau kecepatan Pak penyampaian saya Pak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo. Iya, langsung Pak. Ya. Tadi saya udah mulai ada kata-kata itu tuh. Alarab. Iya, betul Pak, alarab. Langsung telinga saya itu langsung mengejreng gitu. Penentuan alarab itu apa dan bagaimana gitu loh. Dan mungkin buat teman-teman juga beberapa mungkin belum tahu juga apa itu alarab. Ya. Mohon penjelasannya, Dok. Makasih ya. Oke, siap Pak Ahmad. Alarab itu pasti sudah paham ya Pak ya. Alarab kepanjangan Pak ya dari as low as reasonable practicable. Jadi maksudnya tadi Pak, kita melakukan pekerjaan harus dengan kondisi yang alarab tadi Pak. Artinya nilai resiko yang dapat diterima. Itu sekali lagi tergantung dari perusahaan. Kalau perusahaan tadi, kalau di perusahaan saya Pak, itu alarmnya bisa Pak diterima dengan posisi high risk, tapi dengan catatan harus ada persetujuan dari manajemen dulu. Seperti itu. Alarm ini merupakan proses yang kontinu Pak ya. Artinya segala kondisi bisa suatu saat berubah. Jadi kita pastikan pengendalian yang sesuai juga kita lakukan. Jadi itu Pak, alarm adalah as low as reasonable practicable, artinya resiko yang dapat diterima saat melakukan pekerjaan. Seperti itu. Suara saya jelas Kak Pak? Soalnya agak bergema di sini. Jelas, Mas. Jelas ya? Iya. Oke, contohnya gini lagi Pak. Jelas. Oke, contohnya gini Pak, penilaian resiko Pak. Ini kita lihat nih, kita sama-sama nilai Pak. Lihat ya Pak ya. Ini ada aktivitas pekerjaan konstruksi. Kita lihat Pak, ada banyak banget orang di sini Pak melakukan pekerjaan Pak. Lihat Pak ya. Saya pengen nanya nih Pak, sama bapak-bapak atau ibu sekalian. Kira-kira dari gambar sini, itu bahayanya apa? Ada yang boleh bantu saya Pak? Bisa bantu saya? Kira-kira bahaya dari pekerjaan ini Pak, apa aja Pak? Jatuh. Nah ini Pak, maaf Pak Rais. Pak Rais, ingat Pak, bahaya itu bukan kejadian Pak. Kalau terjatuh, terus terjepit, terpukul, itu merupakan insiden Pak ya. Itu potensial insidennya Pak di sini nih. Potensial insidennya apa? Baru Bapak bisa jawab, kita bisa jawab terjatuh, terpukul. Tapi kalau ditanya bahayanya apa Pak? Tadi sesuai dengan yang kita bahas tadi, bahaya adalah segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Ada dua Pak, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Maka untuk mengetahui bahaya di sini kita lihat Pak, apa aja sih kondisi tidak aman, apa aja sih tindakan tidak aman. Satu misalnya Pak ya, kondisi tidak aman arti pertama, bahayanya adalah bekerja di ketinggian Pak. Jelas Pak, ini ketinggiannya tinggi banget Pak ya. Mungkin bisa sampai dengan 10-15 meter Pak. Itu bahaya pertama Pak, bekerja di ketinggian. Kedua, di sini jelas Pak, ada tindakan tidak aman. Pekerja di sini bekerja dengan tidak menggunakan safety body harness Pak. Betul Pak, itu adalah tindakan tidak aman. Itu bahayanya Pak. Terus juga apa Pak? Terlalu banyak orang mungkin Pak ya. Tindakan tidak aman Pak. Terlalu banyak orang, tidak ada pengawasannya, agak sulit dilakukan Pak. Bahkan ada banyak kita lihat di sini orang yang tidak melakukan pekerjaan juga masih standby di atas Pak ya. Seperti itu, ini merupakan tindakan tidak aman. Nah, tindakan dan kondisi tidak aman itu merupakan bahaya. Kalau ditanya potensi insidennya apa? Ya tadi terjatuh, terpukul, terjepit, itu merupakan potensi insidennya. Nilai resiko Pak. Nilai resikonya apa nih menurut Bapak nih dari kejadian ini? Dari pekerjaan ini? Ada yang mau bantu saya Pak? Nilai resikonya Pak? Atau Ibu di sini kira-kira nilai resikonya apa? Nilai resiko baik kali Pak Aldo ya. Oh mantap Pak Rais. Jadi kalau ditanya nilai resiko itu adalah nilainya tadi Pak ya, extreme, high, medium atau low. Ya. Caranya gimana? Kalau tadi kan mungkin Pak Rais masih ngira-ngira ya, high kali ya gitu ya. Saya juga ngira-ngira Pak ya. Tapi caranya biar lebih terukur, ingat Pak tadi matriks yang tadi Pak. Kira-kira di perusahaan kita tuh frekuensi kejadian serupa tuh kapan? Bantu tahan kok.
apakah tahun lalu atau 5 tahun lalu, terus konsekuensinya apa. Dari situ nanti kita bisa lihat Pak Tahan ini. di matriks resikonya seperti itu. Tahan nih. Oke, sampai di penilaian risiko ada pertanyaan Pak. Kita masuk Pak, tadi kan kita penentuan skop konteks Pak ya. Kedua adalah melakukan risk assessment. Risk assessment tadi dibagi menjadi 3, ada identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan juga ketiga adalah evaluasi resiko. Tadi kita sudah bahas. Kita masuk ke tahapan berikutnya Pak, yaitu adalah pengendalian resiko atau pengendalian bahaya. Pengendalian bahaya juga Pak, itu nggak bisa sembarangan Pak ya, ada hierarkinya Pak, urutannya Pak. Urutannya ada apa aja? Pertama, eliminasi. Eliminasi ini kita hilangkan Pak bahayanya Pak. Jadi sama sekali nggak ada bahaya lagi di situ. Kedua, kita substitusi, kita ganti bahaya yang ada dengan bahaya yang lebih kecil. Yang ketiga, melakukan engineering control atau rekayasa teknik. Kita bisa mengisolasi atau memberikan tambahan tools equipment baru untuk mengelola resiko tersebut. Atau yang keempat, yaitu adalah administrative control atau pengendalian secara administrasi, Pak. Bisa melalui prosedur, bisa melalui peraturan, misalnya penggunaan sign atau di sini suaranya jelas kah Pak? Di sini agak balik lagi nih suaranya nih Mbak. Jelas. Jelas ya kalau di situ ya. Oke. Aman. Oke, dan yang terakhir adalah APD Pak, alat pelindung diri. Nah ini yang perlu saya tekankan Pak, karena masih banyak Pak orang saat buat JSA atau buat tiradisi itu dikit-dikit langsung APD Pak. Dikit-dikit gunakan pekerja di ketinggian, menggunakan body harness. Itu yang pertama ditulis Pak, itu salah Pak. Jadi kalau menentukan pengendalian kita harus berurutan Pak. APD ini adalah yang terakhir. Karena APD bukan untuk mengurangi bahaya, bukan untuk menghilangkan bahaya, tapi dia hanya untuk mengurangi dampaknya aja Pak. Kalau kita kejatuhan material Pak dari apa nggak pakai helm safety, mungkin bisa bocor kepala kita. Tapi kalau kita pakai APD, mungkin nggak sampai bocor, tapi kepala kita pusing Pak karena terkena benturan tadi. Jadi ini hanya mengurangi dampaknya aja, nggak mengurangi bahaya. Contohnya gini, kalau tadi kejadiannya kan ini Pak ya, bekerja konstruksi tadi nih Pak. Jangan dikit-dikit Bapak langsung masuk ke APD Pak, gunakan safety body harness, gunakan APD tambahan lain misalnya. Jangan Pak, APD itu yang terakhir. Kita bisa gunakan yang pertama Pak, eliminasi dulu Pak. Bisa nggak kita eliminasi nih Pak? Bisa nggak pekerjaannya kita taruh di bawah aja misalnya? Artinya nggak ada lagi resiko bekerja bahaya di ketinggian. Kalau seandainya nggak bisa, oke kayaknya nggak bisa nih, emang harus dikerjakan di atas. Oke, kita coba substitusi Pak. Bisa nggak kita ganti Pak bahaya ini Pak? Misalnya sekarang masih pakai misalnya kayu Pak ya, bisa nggak kita pakai precast Pak? Precast yang kita bentuk di bawah, nanti baru kita pindahin ke atas misalnya. Tinggal kita install aja di atas, jadi nggak perlu waktu lama untuk melakukan pekerjaan di atas. Oh ternyata bisa kita substitusi, lakukan itu dulu Pak, lakukan substitusi dulu. Baru kalau nggak bisa lagi, atau kita perlu tambahan tambahan kontrol lagi, kita lakukan ketiga adalah engineering control Pak ya, dengan rekayasa teknik. Bisa nggak melakukan pekerjaan ini kita pasangin misalnya di sini Pak, seperti apa, edge protection atau pelindung tepi, bisa nggak? Atau kita bisa pakai tambahan alat baru nggak? Misalnya menggunakan elevated work platform kayak Frana gitu Pak, yang bisa ditarik ke atas si perananya itu, jadi kita bisa melakukan pekerjaan di atas dengan aman. Kalau nggak bisa, kita lakukan pengendalian yang lain. Kalau bisa ya kita lakukan. Administratif yang keempat Pak, bisa nggak nih schedule-nya kita atur Pak? Terus kita siapin juga namanya prosedurnya untuk melakukan pekerjaan di ketinggian. Orangnya kita trainingin Pak. Terus juga JSA-nya disiapin Pak. Ada pengawas di situ yang mengawasi setiap anggota kerjanya. Itu pengendalian administratif. Baru terakhir adalah APD. Tadi menggunakan safety body harness itu adalah perlindungan yang terakhir. Jadi harus seperti itu Pak, jangan dikit-dikit langsung APD. Jadi harus berurutan dari eliminasi, substitusi sampai dengan APD.
Nah, itu dia tadi di pengendalian resiko. Setelah kita pengendalian resiko, yang perlu kita pastikan adalah risk assessment ini harus dikomunikasikan dan dikonsultasikan, Pak. Project Manager ini memastikan distribusi dari risk assessment ini dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait. Jadi jangan sampai dibuat cuma disimpan doang, Pak. Tapi harus dikomunikasikan ke semua. Bagaimana penilaian resiko dikomunikasikan? Macam-macam, Pak, caranya, Pak. Bisa melalui langsung, Pak, direct kirim email misalnya ke masing-masing pengawas, atau bisa juga melalui General Safety Talk misalnya, pertemuan, atau bisa juga melalui mading, macam-macam caranya, Pak. Dokumen penilaian resiko merupakan bagian dokumentasi sistem manajemen di setiap perusahaan masing-masing kita. Monitor dan review. Berikutnya adalah kita wajib memonitor dan mereview risk assessment tersebut, Pak. Harus dimonitor secara berkala. Kapan kita melakukan proses review, Pak? Pertama, kalau terjadi perubahan alat, cara, metode, bahan, teknologi, atau peraturan baru, Pak. Itu wajib kita review lagi, Pak. Kalau ada peraturan-peraturan baru, kita menggunakan alat yang baru, kita wajib review. Atau emang udah waktunya, Pak? Kalau di perusahaan saya, biasanya setahun sekali, Pak. Di ILO juga menetapkan itu setahun sekali. Tapi terserah, kalau perusahaan Bapak menerapkan standar yang lain, misalnya 6 bulan sekali, ya nggak apa-apa juga, Pak, di review 6 bulan sekali. Berikutnya kalau terjadi kecelakaan, Pak. Biasanya kalau di perusahaan saya ini, Pak, terjadi kecelakaan yang signifikan, Pak, sampai lost time injury, itu mau nggak mau pekerjaan tersebut harus direview lagi risk assessment-nya. Seperti itu. Jadi tergantung juga dari perusahaan kita masing-masing. Nah, ini masuk, Pak, kita ke pertanyaan Pak Ahmad tadi, Pak. Ada apa aja sih alat manajemen resiko, Pak? Terus apa bedanya HIRADISI sama job safety analysis, Pak, ya? Jadi sebenarnya HIRADISI itu kan kepanjangan, Pak, ya. Itu merupakan tools assessment resiko. HIRADISI kepanjangan dari 3 tahapan yang udah kita bahas tadi. Pertama, halo, Mbak, suara saya jelas kan, Mbak? Jelas, Mas, masuk kok. Oh, jelas. Jelas. Oke, Iya. siap. Oke, saya lanjutin ya. HIRADISI tadi itu merupakan singkatan, Pak, namanya, Pak, dari 3 yang udah kita bahas tadi. Pertama, hazard identification, identifikasi bahaya. Setelah kita identifikasi bahaya, kedua adalah kita risk assessment, kita nilai resikonya. Apakah low, medium, high, atau extreme. Baru yang terakhir adalah kita determine control, kita tentukan pengendaliannya. Tadi yang dari eliminasi, substitusi, engineering control, administratif, sampai dengan APD. Nah, di sini saya bagi, Pak, ada tools assessment resiko yang umum dan ada yang khusus. Nah, kalau saya menilai kayak dokter, Pak, kayak dokter. Jadi HIRADISI ini ibaratnya kayak dokter umum. Sedangkan kalau kayak tools ini adalah dokter khusus spesialis. Maksudnya gimana, Pak? Jadi di sini dia menilai ini secara umum, Pak, di suatu perusahaan tadi. Kalau perusahaan tadi ada pekerjaan terkait dengan mekanikal, ada pekerjaan konstruksi, itu dibahas di HIRADISI. Dia nggak spesifik, Pak. Nggak spesifik membahas langkah-langkah kerja. Nggak. Dia ngebahas setiap item-item besar pekerjaan. Ini di HIRADISI. Sedangkan kalau untuk khusus ini, dia membahas detail, Pak. Ada namanya bowtie analysis. Pernah dengar, Pak, bowtie analysis? Seperti bentuknya kayak dasi kupu-kupu. Ini biasanya di operasional, Pak, di migas sering pakai ini, Pak. Kalau dia bowtie analysis ini, dia membahas satu spesifik pekerjaan. Beda sama HIRADISI, dia ngebahas general, Pak. Ada lagi namanya hazard operability study. Ini juga, Pak, spesifik dia. Ada poultry analysis juga. Dan ada job safety analysis. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait job safety analysis. Ini saya nggak bisa bahas semuanya karena masing-masing tools ini beda-beda, Pak, ya. Mungkin bisa satu webinar sendiri untuk bahas masing-masing tools, Pak. Nanti kita bahas sedikit tentang job safety analysis dan perbedaannya dengan HIRADISI. Nah, ini, Pak, contohnya HIRADISI, Pak, ya. Mungkin di perusahaan Bapak juga ada. Jadi kalau HIRADISI, dia nggak ngebahas setiap langkah kerja pekerjaan, nggak. Dia ngebahas secara umum. Misalnya perusahaan kita ada pekerjaan, kalau kayak saya di pertambangan, Pak, ada pekerjaan land clearing, pembersihan lahan, Pak. Ada juga pekerjaan misalnya
eh, loading Pak, aktivitas pengambilan lapisan tanah, ada juga removal Pak, aktivitas untuk eh, memindahkan material tanah tadi ke tempat yang lain. Nah, itu dibahas secara umum Pak per general pekerjaan tersebut. Nanti dari situ setiap pekerjaan kita tentukan bahayanya apa, kita tentukan resikonya apa, nilai resikonya, baru kita tentukan pengendaliannya. Itu hiradisi. Tapi kalau untuk JSA itu lebih spesifik kepada pekerjaan per item setiap pekerjaan. Nah, ini contoh lebih detail untuk terkait perbedaannya, Pak. Job safety analysis, sekarang kita masuk ke job safety analysis, yaitu adalah sebuah kegiatan risk assessment untuk menganalisa sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi bahaya yang ada pada setiap langkah kerja. Jadi yang kita identifikasi itu setiap langkah kerja, suatu tugas atau pekerjaan, dan menentukan tindakan pengendaliannya. Ini saya udah jabarkan Pak perbedaannya Pak, terkait dengan hiradisi dan JSA. Kalau JSA ini menentukan bahaya terkait di setiap langkah kerja, detail Pak. Tapi kalau risk assessment atau hiradisi, menentukan bahaya terkait aktivitas di tempat kerja. Perusahaan kita aktivitasnya apa aja, seperti itu. Kedua, JSA ini bahayanya spesifik Pak yang kita nilai Pak, dan resikonya juga spesifik. Sedangkan kalau assessment ini sifatnya general. JSA ini hanya untuk satu pekerjaan kritis. Kalau assessment keseluruhan aktivitas di dalam lingkup proyek. Kalau JSA sebagai panduan bekerja dengan aman. Kalau hiradisi ini digunakan untuk menyusun program kerja. JSA ini bersifat jangka pendek, sedangkan assessment tadi bersifat jangka panjang, yang harus direview terus, Pak. Setahun sekali atau ada kejadian besar itu harus direview terus. Jadi dia bersifat jangka panjang. Dari awal proyek sampai dengan berakhirnya proyek. Kalau JSA melibatkan satu kelompok kerja. Jadi cukup pengawas dengan pekerja aja nih yang terlibat nih. Sedangkan risk assessment itu enggak, Pak. Melibatkan berbagai kelompok dalam departemen. Ada project manager, ada superintendent dari masing-masing departemen, atau manajer masing-masing departemen, itu harus terlibat. Kalau JSA, ini direview dengan inspeksi, dengan observasi langsung. Sedangkan risk assessment ini biasanya diobservasi saat audit, Pak, saat proses audit. Makanya biasanya saat audit ISO 45001 Pak ya, itu dibahas juga Pak ya, terkait dengan risk assessment. Biasanya salah satunya yang dicek adalah hiradisi kita Pak. Apakah direview, apakah sudah sesuai dengan pekerjaan yang ada. Sampai di sini ada pertanyaan Pak, sebelum kita lanjut detail terkait dengan JSA. Ada pertanyaan Bapak atau Ibu? Tadi terkait dengan perbedaan ya, perbedaan antara JSA dengan hiradisi. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Terkait dengan cara membuat JSA, Pak. Oke, kita masuk lagi ke tujuan JSA, Pak. Apa sih tujuannya, Pak, JSA, Pak? Pertama, Pak, untuk mendeteksi dan mengurangi bahaya fisik serendah mungkin secara wajar agar dapat dilakukan. Kedua, untuk mendeteksi dan memperbaiki tindakan, posisi, dan perilaku pekerja yang tidak aman. Yang ketiga, untuk memastikan alat dan peralatan yang tepat tersedia. 4, memastikan semua personil terlatih secara memadai dalam praktek kerja aman. Berikutnya, untuk memastikan semua pekerjaan dilakukan dengan cara aman dan terkendali. Yang terakhir adalah untuk melibatkan karyawan dan pengawas dalam proses konsultasi komunikasi. Ini tujuan dari JSA. Metode JSA, saat buat JSA tuh bagaimana caranya Pak? Mirip kayak identifikasi bahaya tadi, melalui observasi langsung. Kita dapat secara langsung datang ke area kerja, Pak. Kita lihat, Pak, apa aja bahayanya saat buat JSA. Atau diskusi kelompok. Saat kita toolbox meeting sama rekan kerja dan juga pengawas, itu juga kita bisa untuk menganalisa JSA di sana. Atau mengingat dan memeriksa persiapan awal sebelum diskusi. Jadi pre-start briefing, Pak, sebelum mulai pekerjaan, ada briefing dulu, kita bahas terkait dengan JSA yang akan digunakan. Nah, sebelumnya Pak, saya pengen nanya dulu nih Pak, karena ini juga sering salah kaprah nih. Menurut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kira-kira siapa sih yang bertugas, bertanggung jawab untuk membuat JSA, Pak? Apakah safety?
apakah pengawas, apa pekerjanya nih yang buat JSA, Pak, yang wajib? Kalau biasanya kami, Pak Aldo, itu langsung ini project manager atau site manager lah. Yang langsung buat JSA-nya, Pak ya? Buat yang langsung buat JSA-nya, karena dia harus mengetahui kondisi keseluruhannya gitu, Pak Aldo, baik di lapangan maupun kesiapan ini manpower. Betul, Pak. Mantap, Pak. Setuju, Pak. Memang sebenarnya, Pak, yang wajib untuk membuat JSA ini sebenarnya lebih ke pengawas langsung, Pak ya, yang nanti akan memeriksa langsung, memastikan pekerjaan berjalan dengan aman. Ini memang tugasnya pengawas. Jadi bukan tugas seorang safety sebenarnya, Pak. Kenapa bukan tugas seorang safety? Karena harusnya pengawas yang membuat JSA. Kenapa? Karena pengawas yang paling menguasai teknis pekerjaan. Sedangkan kita seorang safety itu kita nggak dilibatkan secara spesifik terkait dengan pekerjaan, Pak ya. Tadi kata Pak Rais, kita orang safety mungkin nggak tahu, Pak, pembagian manpower kayak gimana, terkait dengan peralatan yang kita gunakan seperti apa, detailnya, mungkin kita tahu secara general doang. Jadi yang paling tahu adalah pengawas, makanya yang paling bertanggung jawab adalah pengawas yang membuat JSA. Kedua, pengawas juga udah memiliki pengalaman, Pak, terkait dengan catatan kecelakaan selama dia melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dia lebih berpengalaman. Yang ketiga, pengawas juga mempunyai kepentingan langsung untuk menyelamatkan bawahan, alat, dan lingkungan kerjanya. Dia juga punya tanggung jawab secara langsung, Pak, terkait dengan keselamatan. Makanya yang jadi bertanggung jawab adalah si pengawas. Kita sebagai seorang safety terus ngapain, Pak, tugasnya? Tugas kita adalah memfasilitasi atau memberikan advice, Pak ya. Kira-kira ini JSA-nya udah bener atau enggak, ini masih ada yang perlu diperbaiki. Kita tugasnya untuk memfasilitasi hal tersebut, Pak. Kita juga mungkin yang melakukan pencatatan, nanti saat sudah selesai JSA-nya kita ambil tempat kita yang kumpulin, kita yang kolek. Tugas safety seperti itu, bukan untuk membuat. Jadi ini yang masih sering saya lihat di tempat-tempat kerja lainnya, safety ini ditugaskan untuk membuat JSA. Yang terjadi apa, Pak? Karena seorang safety nggak tahu detail pekerjaannya, akhirnya dibuat secara umum doang, akhirnya formalitas aja. JSA pun jadinya tidak efektif. Walaupun yang bertanggung jawab adalah pengawas, tapi setidaknya pekerja juga perlu dilibatkan. Kenapa? Karena satu, untuk melatih pekerja agar bisa nanti, Pak, bisa menjadi pengawas, dia udah punya skill untuk melakukan JSA. Yang kedua, terkadang ada beberapa bahaya yang tidak teridentifikasi oleh pengawas, namun pekerja tahu. Jadi disinilah fungsinya diskusi, Pak, antara pekerja dan juga pengawas. Ketiga, merupakan komitmen bersama. Jadi bukan cuma tanggung jawab pengawas doang, tapi juga merupakan kepedulian komitmen dari si pekerja. Jadi harus dilibatkan juga. Kekeliruan yang sering terjadi pada penerapan JSA apa aja, Pak? Pertama, katanya dibuat bukan oleh pengawas, oleh safety. Itu salah, Pak. Yang benar adalah pengawasnya langsung, Pak, yang wajib untuk membuat JSA. Kedua, katanya kalau JSA udah dibuat, nggak perlu direview lagi. Itu juga salah, Pak ya. Tadi seperti saya bilang, kadang-kadang JSA yang udah dibuat sebelum pekerjaan, pas saat berjalannya pekerjaan, itu banyak kondisi yang berubah, ada bahaya-bahaya baru. Makanya perlu direview lagi. Kalau ada yang kurang, perlu ditambahin lagi. Dan juga perlu disetujui, direview, dan juga disetujui diberikan tanda tangan, Pak, sama si orang yang bertanggung jawab di area kita, misalnya si site manajernya atau superintendennya, tergantung dari birokrasi perusahaan, Pak ya. Tapi yang jelas perlu disetujui dan ditandatangani. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah semua pekerjaan perlu JSA, Pak? Semua pekerjaan perlu JSA nggak? Atau hanya pekerjaan tertentu aja? Jadi enggak, Pak ya. Hanya pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang perlukan JSA. Enggak semua pekerjaan itu perlu JSA. Apa aja sih kategori yang perlu JSA, Pak? Pertama, kalau pekerjaan tersebut memiliki tingkat severity atau tingkat akibatnya besar. Maksudnya apa, Pak? Kemungkinan tingkat kerugian yang besar atau dapat menimbulkan cedera yang berat. Jadi pekerjaan tersebut tuh bisa mengakibatkan cedera yang berat, Pak. Itu wajib ada JSA. Dua, tingkat kemungkinan terjadi kecelakaan tinggi
Kalau pekerjaan tersebut sering terjadi kecelakaan, itu juga wajib dibuat JSA-nya. Ketiga, kalau pekerjaan tersebut pekerjaan yang baru dilakukan, sebelumnya belum pernah dilakukan sama si perusahaan tersebut. Ini pekerjaan yang baru, menggunakan alat yang baru, menggunakan metode yang baru, itu juga wajib dibuat JSA-nya. Atau pekerjaan yang memiliki nilai resiko tinggi dan belum memiliki SOP atau work instruction, itu juga perlu buat JSA-nya. Jadi nggak semua pekerjaan itu perlu JSA, Pak. Contohnya kalau pekerjaan kayak teman-teman di office, Pak, admin yang menginput data misalnya di komputer, itu perlu JSA nggak, Pak? Itu nggak perlu, Pak ya, karena nggak masuk salah satu dari kriteria ini. Kalau dia masuk aja di kriteria ini, maka perlu JSA. Pertama, kalau admin komputer, Pak, tingkat severity-nya parah nggak? Nggak, Pak. Paling radiasi dari komputer atau kesalahan ergonomikal yang sifatnya kronis bukan akut, Pak ya. Atau kedua, sering nggak terjadi kecelakaan tinggi? Nggak juga, maka nggak perlu JSA. Atau pekerjaannya baru nggak juga kok, karena sering dilakukan secara rutin setiap hari. Ada SOP-nya? Biasanya ada SOP-nya, Pak. Kalau dia nggak masuk satu kriteria ini, maka nggak perlu dibuat JSA. Tapi kalau masuk satu aja dari kriteria ini, maka dia wajib dibuat JSA-nya. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk lagi, Pak. Bagaimana langkah menyusun JSA? Secara garis besar, Pak, ini tergantung perusahaan juga, Pak. Mungkin ada yang cuma 4 langkah, ada juga yang 5. Tapi menurut saya yang bagus itu ada 5 karena lengkap, Pak. Pertama, dalam membuat JSA, kita menentukan dulu langkah kerja. Langkah kerja ini harus diuraikan secara logis dan tidak terlalu detail dan jangan terlalu singkat. Jadi kita menentukan langkah kerja. Setelah langkah kerja ditentukan, baru kita tentukan bahayanya. Identifikasi bahaya dari langkah kerja tadi yang udah kita tentukan, Pak. Minimal ya ada 2 lah, Pak. Ada unsafe condition dan juga ada unsafe action. Tindakan tidak aman dan juga kondisi tidak aman. Setelah kita tentukan potensi bahaya, kita tentukan bahaya tersebut tuh berpotensi insiden apa. Insiden apa yang mungkin terjadi dari bahaya tersebut. Nah, kita tentukan potensi insidennya. Setelah itu baru kita nilai resikonya. Risiko awal itu seperti apa, baru kita tentukan kontrolnya, Pak. Ingat, menggunakan hierarki tadi, dari eliminasi sampai dengan APD. Kita bahas satu-satu. Pertama, yaitu adalah menguraikan langkah kerja. Suatu pekerjaan harus diuraikan menjadi beberapa langkah kerja yang berurutan, dari awal sampai dengan selesai, sampai akhir. Setiap Suaranya hilang, Pak Aldo. Mas Aldo, suaranya nggak ada, Mas. sudah jelas kan, Mbak? Ah, sudah. Ya. Oh iya ya. Tadi yang di sini masih jelas nggak Pak? Kedengar Pak? Udah Yang di bagian hilang. ini. Yang di bagian ini hilang, Pak. Nggak, yang langkah penyusunan JSA ini jelas kok, Pak Aldo. Oh sudah Ya, jelas ya. Oke jelas. siap. Saya lanjut ya. Oke, kita lanjut Pak, uraian langkah kerja JSA. Contohnya gini Pak. Contohnya nih, seandainya kita mau mengganti ban LV di area tambang Pak, yang bocor Pak. Menurut kita itu resikonya mungkin perlu JSA karena tadi masuk ke kriteria yang 4 tadi Pak. Yaitu adalah frekuensi kecelakaannya tinggi, maka perusahaan kita menetapkan untuk mengganti ban LV yang bocor di area tambang itu perlu ada JSA-nya. Nah, kita langkah pertama apa Pak tadi Pak? Uraikan langkah kerja JSA Pak. Jadi kita uraikan langkah-langkah yang kritis tadi Pak. Pertama, langkah kerjanya mulai dari memarkir LV. LV ini mobilnya maksudnya mobil kecil Pak ya, light vehicle. Kedua, setelah kita parkir, kita menyiapkan peralatan Pak. Kunci, dongkrak, ban cadangan. Ketiga, kita kendorkan baut rodanya. 4, memasang dan mendongkrak LV. Kelima, melepas ban bocor. Keenam, memasang ban cadangan. Habis itu kita lepas lagi dongkraknya. Baru kita kencangkan lagi. Baru terakhir adalah menyimpan peralatan. Nah, ini adalah uraian langkah kerja yang tepat, Pak. Tidak terlalu dikit, tidak juga terlalu detail. Contoh yang terlalu detail seperti apa, Pak? Misalnya, 1, memarkir LV. Kedua, membuka pintu LV. 3, menutup pintu LV. 4, berjalan
ke arah ban yang mau diganti. Itu terlalu detail dan nggak penting, Pak. Jadi hindari membuat uraian langkah kerja yang terlalu spesifik atau terlalu sedikit, Pak. Contohnya, memarkir LV. Kedua, memasang dan mendongkrak LV. Ketiga, melepas. Keempat, memasang ban cadangan. Baru terakhir adalah menyimpan peralatan. Itu juga terlalu singkat, Pak. Kalau terlalu singkat, yang ditakutkan adalah banyak bahaya-bahaya yang tidak tercapture di sana, tidak tertangkap, akhirnya bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi ini langkah yang pertama yang paling penting. Uraikan langkah kerja itu dengan tepat, dengan proporsi yang sesuai. Setelah langkah kerja kita tentukan, baru langkah berikutnya adalah menentukan potensi bahaya dan insiden, Pak. Jadi kalau langkah kerjanya tadi udah kita buat, kita tentukan bahaya di setiap langkah-langkah kerja tersebut. Yang perlu kita pertimbangkan adalah saat melakukan identifikasi bahaya, kira-kira bakal ada kesalahan apa aja nih, Pak? Apa, bagaimana, dan mengapa bahaya tersebut bisa terjadi? Kita bisa ngelihat dari laporan insiden atau dari metode tadi yang udah pernah kita bahas. Atau kita bisa menggunakan checklist bahaya, bisa menggunakan juga peraturan perundangan, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, langsung aja saya masukin ke contoh, Pak. Jadi tadi kan kita udah menentukan langkah kerja, Pak ya. Langkah kerja yang pertama adalah memarkir LV. Nah, saat memarkir LV ini ada bahayanya apa aja, Pak? Ingat, Pak, bahaya tadi kan ada dua ya. Kondisi tidak aman dan juga tindakan tidak aman. Jadi jangan ada lagi Bapak tulis di bahaya ini bilang mobil meluncur, tertabrak, menabrak objek lain. Enggak, Pak. Itu masuk ke potensi insiden. Bahaya adalah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Kalau Bapak bingung cara menentukan bahaya, Bapak boleh nulis potensi insidennya dulu, Pak. Markir LV. Oh, bisa aja nih nanti kecelakaan mobil meluncur. Bapak tulis di sini mobil meluncur. Kenapa bisa meluncur, Pak, mobilnya? Oh, baru kita ketahuan nih bahayanya, Pak. Karena kita parkir di tempat yang tidak rata. Seperti itu. Untuk penomoran ini Bapak bebas aja. Ini silakan dibuat, yang penting rapih, Pak. Artinya mengikuti dari yang sebelumnya. Kalau di sini 1, di sini 1.1. Kalau di sini 1.1, di sini 1.1.1.1. Ini bebas aja. Atau bahaya yang kedua, Pak. Ini kan udah ada tindakan tidak aman, parkir di tempat tidak rata. Kondisi tidak amannya apa nih? Oh, mungkin aja rem parkirnya nggak berfungsi dengan baik. Yang bisa menyebabkan potensi insidennya adalah menabrak objek lain. Seperti itu. Jadi kita udah tentukan langkah kerja, kita tentukan bahaya, kita tentukan juga potensi insiden. Habis itu apa? Tugas kita adalah menentukan pengendalian resikonya, kita tentukan nilai resikonya, dan baru kita tentukan pelaksananya siapa, Pak, yang bertanggung jawab. Berikutnya, saat mengontrol bahaya, ingat, Pak ya, gunakan prinsip hierarki pengendalian bahaya. Jangan dikit-dikit langsung APD. Dan selain itu penulisan katanya juga harus spesifik, Pak. Jangan seperti hati-hati dalam memarkir LV. Itu nggak diterima, Pak. Karena hati-hati itu nggak jelas, Pak. Nggak spesifik dia. Jadi saat buat JSA, pastikan kalimat yang tertulis di situ adalah kalimat yang spesifik, yang mudah dimengerti oleh setiap orang. Pastikan rekomendasi yang dituliskan mudah dipahami, logis, dapat dilaksanakan, dan benar-benar dapat menurunkan tingkat resiko bahaya yang identifikasi sampai dengan alarm tadi yang udah kita bahas. Contohnya, nah seperti ini, Pak ya. Tadi, Pak, memarkir LV, bahayanya parkir di tempat tidak rata. Potensi insidennya adalah mobil meluncur. Pengendaliannya apa, Pak? Tadi ingat, eliminasi dulu, substitusi, baru ke APD. Kita eliminasi aja, Pak. Kalau di sini parkir di tempat tidak rata, berarti kita harus pastikan kita parkir di tempat yang rata. Itu udah mengeliminasi tuh, Pak. Pergantian ban tadi, kita tambahin ganjal ban. Ketiga, kita aktifkan juga rem tangan. Nah, karena sudah kita lakukan pengendalian, maka otomatis nilai resikonya kita nilai, Pak, dengan kriteria yang tadi, kita dapatlah nilai resikonya adalah low atau kecil. Siapa pelaksananya? Otomatis si drivernya, Pak ya, yang melakukan pekerjaan tersebut. Lanjut lagi ke bahaya berikutnya. Rem parkir tidak berfungsi, potensi insidennya menabrak objek.
menabrak objek lain. Pengendaliannya apa? Lakukan servis berkala, lakukan pemeriksaan harian sebelum LV digunakan. Baru nilai resikonya apa? Low, siapa pelaksananya? Driver. Lanjut lagi ke langkah kerja berikutnya yang kedua. Apa tadi Pak? Memarkir LV. Kedua adalah menyiapkan peralatan Pak ya. Dongkrak tadi, ban cadangan. Habis itu langkah berikutnya lagi, seperti itu. Itu adalah langkah dalam membuat JSA. Tentukan dulu langkahnya apa. Bisa di kertas lain misalnya Pak, tentukan dulu langkah kerjanya, baru dipindahin ke sini. Setelah kita tentukan langkah kerja, tentukan bahayanya apa. Bahaya terdiri dari dua hal tadi, kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman. Baru tentukan potensi insidennya, baru setelah itu tentukan pengendaliannya berdasarkan hierarki, baru tentukan nilai resikonya, baru kita tentukan pelaksananya siapa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan Pak terkait dengan JSA. Mas Aldo. Halo. Ya Pak. Ya, balik lagi ke pertanyaan saya yang awal. Oke, jadi Pak. yang harus ada di tempat kerja itu JSA atau Hira DC? Dua-duanya Pak. Dua-duanya Pak. Karena tadi fungsinya itu berbeda Pak. Dua-duanya harus ada. Jadi sebentar saya masukin lagi ya ke bagian yang ini. Nah ini dia. Ini Hira DC nih JSA Pak ya. Ibaratnya kalau tadi saya bilang Hira DC itu untuk dokter umum Pak. Jadi ini biasanya dibuat di awal project biasanya. Bentuknya Excel seperti ini ya. Excel seperti ini nanti biasanya safety, project manager, masing-masing manajer dari departemen ini berkumpul untuk menentukan risk assessment Hira DC ini Pak. Ini sifatnya masih umum. Kalau Bapak pekerjaannya konstruksi misalnya, ada aktivitas apa aja konstruksi Pak? Ada pekerjaan tanah misalnya, ada departemen yang mengatur warehouse. Nah ini dikumpulin semua Pak, nanti dibahas dah. Pekerjaannya konstruksi itu apa aja, aktivitasnya warehouse itu apa aja. Secara general, umum Pak, bukan secara spesifik pekerjaan kayak JSA tadi. Kalau JSA kan spesifik tuh ke setiap aktivitas pekerjaan. Kalau Hira DC enggak, dia general. Kemudian pertanyaan kedua, kalau pekerjaan itu medium risk sampai ke low risk, apakah harus ada JSA juga? Gitu loh. Oke, kalau medium risk dan low risk, tadi lagi Pak, tergantung. Kalau dia masuk ke kriteria JSA, misalnya medium risk nih Pak, tapi ternyata itu merupakan pekerjaan baru Pak, yang baru dilakukan sama di perusahaan tersebut. Misalnya pekerjaannya pekerjaan konstruksi, selama ini menggunakan scaffolding, tapi suatu saat berubah Pak, requirement dari klien harus menggunakan EWP misalnya ya, pakai Frana seperti itu. Otomatis kan baru tuh Pak. Walaupun pekerjaannya adalah medium, tetap harus dibuat JSA. Seperti itu. Karena untuk membuat JSA pastikan kita masuk ke 4 kriteria ini. Kalau salah satu aja masuk ke kriteria ini, maka kita wajib buat JSA. Ada yang masih belum jelas Pak Ahmad? Ya, karena balik lagi. Kalau ini terus terang ya, ini sering saya diskusi dengan auditor aja sih sebenarnya. Karena balik lagi ya, masalah risk assessment ini kadang-kadang kan unsur subjektivitas itu kan besar. Gitu. Betul. Saya punya latar belakang ini, gitu. Auditor punya latar belakang ini. Industri saya low tech, auditor high tech, gitu loh. Referensinya itu high tech. Jadi udah macam-macam lah gitu ekspektasinya gitu loh. Nah ini kan kita kan sebenarnya managing expectation gitu loh. Nah kayak Alarab itu tadi. Alarab itu menurut auditor itu nggak cukup. As low as reasonable practice itu nggak cukup karena referensinya itu high tech gitu loh. Sedangkan saya itu referensi saya itu low tech, dengan ide aja cukup. Toh selama ini nggak ada apa-apa. Poin saya kayak gitu loh. Tapi saya dikasih temuan, dikasih finding. Kontrol Anda nggak cukup. Nah, itu kan susah gitu loh. Betul, Pak. Sampai akhirnya saya mungkin berkesimpulan ya, tapi mungkin selalu awal lah saya menyimpulkan, tapi koreksi aja. Saya pengen tahu aja pendapatnya Mas Aldo gimana gitu kan. Risk assessment ini itu sesuatu yang never ending proses, saya bilang. Betul, Pak. Itu proses yang selalu itu continuous improvement gitu, selalu penyempurnaan. Dan ya menurut pendapat saya pribadi, tidak ada risk assessment yang perfect 100%. Yang perfect 100% itu hanya yang maha kuasa yang tahu bahayanya apa sih sebenarnya gitu loh. Iya, saya udah sampai
Saya udah sampai berpikir kayak gitu loh. Jadi nggak boleh istilahnya kalau ada auditor ini finding, nggak bisa. Karena itu balik lagi backgroundnya itu apa gitu. Kecuali kalau memang ada aturannya ya, ada aturan SMKP, ada aturan SMK 3, ada aturan SMKK misalnya kayak gitu. Betul. SMKP untuk pertama kan SMKK. Kalau ada aturannya kayak gitu, ini harus dicantumkan, saya nggak cantumkan, oke saya fine. Tapi kalau saya kan industri yang manufaktur. Betul. Kalau manufaktur beda dong referensinya. Manufaktur nggak ada sopan aturan untuk assessment-nya tuh nggak ada, yang baku tuh nggak ada. Jadi saya bilang nggak bisa Pak dijadiin finding. Referensinya apa gitu loh. Kalau ada kejadian atau kecelakaan kerja, saya nggak mengupdate risk assessment saya, boleh saya diterima finding. Saya dikasih finding, saya terima. Tapi kalau selama ini, kalau begini, kalau begitu, bagaimana begini, kalau begitu. Aduh, saya bilang, Anda mau jadi Tuhannya risk assessment atau apa gitu loh. Saya bilang kayak gitu sih. Kok Anda sebenarnya sepertinya tahu sama maha tahu gitu. Sedangkan kita tahu yang maha tahu itu hanya yang di atas. Itu aja sih poin saya. Saya nggak ini saya terima ya ilmunya seperti ini. Ya cuman mungkin Mas Aldo bisa kasih perspektif lain barangkali dari segi praktis. Itu aja. Terima kasih ya. Siap, makasih Pak Ahmad. Setuju banget Pak. Saya juga pernah ngalamin Pak saat diaudit seperti itu Pak. Memang ya tadi untung-untungan juga Pak ya kalau kita ketemu auditor Pak ya. Kadang-kadang auditor itu untung-untung ngerti, udah pernah menjalani proses sebagai praktisi kayak kita ini Pak. Kalau udah menjalani enak Pak. Dia udah ngerti lah oke, seperti ini, dan juga mudah-mudahan dia juga punya wawasan lebih terkait dengan standar Pak ya. Karena sering juga Pak auditor itu tadi benar Pak. Dia nggak tahu tentang standar, taunya di perusahaan pengalaman dia sebelumnya seperti ini aja. Jadi dia memaksakan kita ikutin sama pengalamannya dia. Nah itu yang salah sih Pak. Memang ya itu yang harus diperbaiki lah Pak dari kualitas tadi auditor kita Pak. Mudah-mudahan Pak sekarang kan udah ada SKKN ini terkait dengan auditor untuk sistem manajemen K3. Mudah-mudahan kalau SKKN ini berjalan nanti setiap auditor ini ya memiliki pemahaman, kompetensi yang udah sama dan udah baik gitu Pak. Dan tadi yang sangat saya like betul sekali Pak dengan Pak Ahmad tadi, assessment ini memang never ending proses Pak ya. Makanya di sini disebut wajib di review terus Pak. Kalau di perusahaan saya setiap tahun sekali dan juga setiap ada kecelakaan yang medium terjadi itu wajib dibuat di review lagi risk assessment. Setuju. Terima kasih Pak Ahmad ya. Masukan dan sharingnya Pak. Ya, sama-sama Mas Aldo. Oke, kita lanjut dikit Pak ya. Terkait dengan tadi pemeriksaan dan persetujuan tadi udah, komunikasi JH juga udah Pak ya. Oke, sampai situ aja Pak. Saya ingetin lagi Pak, mungkin Pak kalau ada yang pengen terkait dengan materi-materi ketiga bisa mampir ke Instagram atau YouTube saya. Memang lebih banyak untuk orang-orang yang baru Pak, atau mungkin bapak-bapak yang udah berpengalaman bisa refresh lagi. Mungkin buat ingat-ingat lagi materi bisa mampir ke sini Pak, ke Instagram atau YouTube saya. Sampai di sini, gimana Mbak Dian? Mau break dulu atau langsung pertanyaan, Mbak? Oh, boleh Pak, Mas langsung pertanyaan aja kali ya. Nanti biar pas azan duhur kita udah selesai gitu. Siap. Langsung aja Pak, ada lagi Pak yang mau bertanya Pak? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan buat bapak-bapak nih yang Pak Halim Tuasikal. Halo Bapak. Atau Pak Syabana, Pak Bahrudin, Pak Sabidil mungkin juga. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan nih. Mungkin bisa sharing juga ya Mas ya, tempat kerjanya di sana gimana? Atau Betul Mbak, betul. Bisa saling sharing. Saya pernah dengar juga nih Mas, ada salah satu tool untuk risk assessment itu namanya KYT Mas. Pernah tahu? KYT training. Nah, itu juga salah satu tool yang dipakai nih biasanya untuk perusahaan yang di Toyota Jepang lah. Jepang, lebih ke Jepang itu. Itu juga terlihat salah satu tool dari risk assessment untuk perusahaannya dia gitu Mas. Risk assessment ya. Metode KYT. Oh iya, saya jujur baru dengar Mbak. Itu lebih banyak di manufacture berarti ya? Iya, dan itu yang kiblatnya ke Jepang betul, lah. Mbak, saya baru dengar Mbak. KYT. Iya. Kayak Sigma gitu kali mungkin ya.
Ah ya, Ini betul. tambahan ke risk management lebih ke KYT namanya. Oke. Betul betul. Karena Mas emang Aldo, banyak sih Mbak. hah? Karena memang Ya, banyak penilaian resiko itu ada metodenya, macam-macam banget. metodenya Betul. macam-macam tergantung dari perusahaan, tempat kerja, ya, sama manajemen Betul. pakainya mau apa. Biasanya kayak gitu ya Mas ya. Betul, setuju Mbak. Hmm. Mas ini nanti boleh PowerPoint-nya di-sharing ke peserta Mas Boleh Mbak, boleh. Nanti materinya? saya akan sharing. Oke, ya. Nanti buat teman-teman di sini ya, Bapak di sini, Ibu di sini nanti PowerPoint-nya di-sharing ke kita, nanti kita share ke peserta juga. Sama record-nya sekalian. Nah, mungkin masih ada yang mau ditanyakan nih sebelum mungkin selesai. Silakan Mbak, kalau ada mau sharing juga ya Pak ya. Silakan. Mas Aldo, saya bukan bertanya ya. Mungkin seperti yang sebelumnya, Mbak Dian. Ya, silakan Bapak. Ya kami ini sebenarnya dari perusahaan kecil gitu Pak Aldo ya. Ya, Pak. Pun mengenal K3 itu belum terlalu lama, 2016 ke sini lah gitu. Ini bukan pertanyaan Pak Aldo, tapi semua teori K3 ini menurut saya pribadi itu penting gitu Pak Aldo ya. Betul Pak. Hanya kadang gini Pak Aldo, kenyataan di lapangan pemberi kerja owner itu menuntut kita untuk misalnya lengkap dengan persyaratan, artinya ya harus mengikuti aturan-aturan setempat, misalnya untuk K3 yang dipergunakan sama dia. Sementara ujung-ujungnya semua K3 ini kan ada nilainya, Pak. Nilainya itu artinya ada duitnya gitu loh, Pak. Betul, Pak. Ya? Itu masuk di dalam hitung-hitungan RAB kita. Nah, kadang kalau kita salah mengantisipasi, saya ngasih contoh aja gini, Pak Aldo. Kita dapat kerjaan di beberapa tempat, tahu-tahu di lapangan itu kita memprediksi ini sebenarnya pekerjaan ini kita cukup dengan memakai tangga, itu udah selesai. Tetapi di lapangan itu tim safety-nya menuntut kami enggak, itu harus pakai scaffolding yang scaffoldingnya harus dari stainless yang ini. Sementara di daerah itu agak susah ininya kita dapatnya, padahal kalau kita pakai tangga pun itu pekerjaan udah selesai. Hal-hal seperti ini kadang nggak diantisipasi sama kami selaku kontraktor, yang ujung-ujung itu kan ada nilainya Pak Aldo. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Itu dari pemberi kerja. Dari kami pun karena ujung-ujungnya dari perusahaan yang kita ikutin tendernya itu kan akan melihat ini nilainya yang paling kecil siapa nih. Akhirnya kita ngambil manpower yang ya secara teknis pekerjaan dia ngerti, hanya untuk membiasakan dia memakai APD itu pun itu setengah matinya minta ampun gitu Pak. Ujung-ujungnya itu kan ada nilai ininya lagi gitu Pak. Inilah kondisi-kondisi yang ada di lapangan yang artinya